Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi S1 Kimia, Bapak Dr. Dwiarso Rubianto MSI. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen Prodi S1 Kimia. Kemudian yang kami banggakan teman-teman mahasiswa S1 Kimia serta Bapak Ibu tenaga kependidikan di lingkungan Prodi S1 Kimia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul ya secara virtual melalui Zoom untuk melaksanakan kegiatan pembekalan PKL bagi mahasiswa Prodi S1 Kimia UII angkatan 2019. Baiklah, mari sebelum kita mulai acara ini, kita buka dulu acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih. Berlanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Cecep Sakbana Rahmatillah SSI. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب
هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Cecep Sakmana Rahmatillah. Semoga apa yang dibacakan tadi dapat menyegarkan rohani kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Jadi kita ambil foto bersama dulu. Nanti akan dibantu oleh Pak Dedi untuk foto bersamanya. Mungkin Pak Dedi bisa memberikan kode 1, 2, 3 atau apa Pak Dedi? Oke, terima kasih Pak Argo. Monggo teman-teman untuk bisa menghidupkan kameranya biar kita bisa berfoto bersama. Di sini ada 4 slide. Masih kita tunggu. Di mana ya background-nya? Oke, kita mulai dari sheet yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Sheet selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Ditahan dulu dengan senyum yang manis. 1, Kan sudah tadi. 2, Sudah senyum loh tadi loh. 3. Satu lagi. Garing lah bener Mas. Nah, Lewat ini slide-ku. hah? Ora, Pak. Oke, saya terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sudah Mas Dedi? Ampun, Ya. aman. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi sudah mengambil gambar kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan ya ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Kimia Bapak Dr. Dwi Arso Rubianto, SSI MSI, sekaligus pembekalan ya, materi pembekalan ya, yang pertama nanti oleh Bapak Kaprodi. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Pak Argo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, juga Bapak Ibu dosen, pembimbing PKL yang sudah memenuhi undangan dari Prodi Kimia untuk mengikuti pembekalan PKL bagi mahasiswa angkatan 2019 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mungkin ada yang di rumah, ada yang di perjalanan, meskipun ada yang sakit, mudah-mudahan sakitnya ringan gitu ya. Nggak ada kan ini yang sambil di rawat di rumah sakit, saya lihat di galerinya itu punya nggak dinyalakan soalnya. Mudah-mudahan dalam keadaan ini ya bahagia gitu ya, walaupun mungkin ada yang batuk-batuk sakit itu ya, tetap bahagia, jangan lupa gitu ya. Walaupun wabah belum usai, pandemi belum berakhir, dengan segala bentuk pembelajaran yang kita lakukan masih seperti ini, tetap jangan lupa bahagia ya. Mungkin sambutan saya itu saja ya, biar teman-teman tidak lupa ya wajah saya gitu ya. Mungkin saya tambah gemuk ya di sini ya. Kameranya terlalu dekat ini Pak Argo. Ini tak ganti kamera yang bagus lah. Efek kamera itu. Oh iya, karena lampunya kita pakai ini ya, pakai jas. Aslinya nambah Mas. Jadi pembekalan PKL nanti sifatnya ini ya, perlu ditimbang itu Pak. Ya. Karena saya deg-degan itu masih pembekalan malah deg-degan apa efek sate tadi ya. Kita tetap sehat ya teman-teman ya. Apa masih pada tidur ini jam berapa ini? Mungkin ada yang di Indonesia Timur.
Ini sudah sore berarti ya. Mudah-mudahan nanti waktunya efektif. Saya langsung aja menyampaikan beberapa hal mendasar terkait pelaksanaan PKL. Walaupun kalau nggak salah rekaman untuk yang angkatan kemarin ada nggak di YouTube Prodi Kimia, Pak Argo ya? Kalau ada mungkin bisa dibaca, dan saya harapkan mahasiswa sudah membaca panduan PKL yang di web chemistry itu ya. Di web kita kan ada ya apa namanya panduan PKL, tetapi itu panduan PKL yang apa istilahnya reguler ya, panduan PKL yang reguler. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa ya katakanlah mungkin pengantar dan semacam gambaran gitu ya, deskriptif pelaksanaan PKL itu seperti apa sih ya. Mengingat pada periode ini atau periode pembelajaran semester ini dan tahun akademik mendatang, mungkin teman-teman sudah mendengar istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya. Jadi pelaksanaan PKL ataupun magang yang sifatnya itu mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Nah, tentu nanti Prodi Kimia juga akan mengakomodasi hal itu. Hanya saja tentu ada skema-skema yang harus diatur ya. Kalau teman-teman belum pernah mendengar istilah itu ya mungkin nanti bisa mencari sendiri konteksnya atau seperti maksudnya apa sih Merdeka Belajar itu, apakah merdeka dalam artian ya kemarin kan belajar itu seperti dijajah gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa mencari sendiri ya. Jadi Prodi Kimia sudah menyiapkan beberapa jalur ya, dari kurang lebih 8 jalur yang dimandatkan oleh Dikti gitu ya. Tentu kita tidak bisa semua memilih jalur Merdeka Belajar itu ya. Walaupun ada beberapa mahasiswa yang sudah mengikuti program-program pemerintah ya dari Kemendikbud ya. Mungkin ada yang magang industri, mungkin ada yang studi independen, mungkin atau apa ya. Silakan nanti mencari apa namanya penjelasan sendiri. Kalaupun tidak, nanti kalau ada pertanyaan terkait itu kita hubungkan ke PKL ini ya. Sehingga yang saya sampaikan mungkin pembekalan PKL dalam konteks yang deskriptif reguler. Nanti disambung penjelasan tadi dari Pak Argo menyampaikan, ada Pak Mikdam yang menambahkan ya, penjelasan yang lebih khusus ya. Artinya membuka peluang PKL yang tidak reguler. Yang tidak reguler itu seperti apa? Nanti silakan diikuti acaranya sampai selesai, sampai diskusi, sampai nanti ada pertanyaan dari Anda dan jawaban dari kami, supaya pelaksanaan PKL-nya itu lebih apa namanya ya, punya gambar yang lebih jelas ya. Nah, kondisi kita sekarang itu masih seperti tahun kemarin, bahwa kita masih di apa istilahnya keadaan pandemi COVID. Nah, maka skenario yang kita sampaikan ke Anda atau Prodi sampaikan ke mahasiswa itu masih menggunakan dua pendekatan ini gitu ya, yaitu PKL yang berada pada kondisi new normal ya, dan kondisi di mana nanti kita itu masih full pandemi. Artinya new normal itu pada pelaksanaannya seperti yang sudah terselenggara di angkatan sebelumnya, itu ada yang PKL secara apa nih ya biasa itu ya, offline gitu ya, ketemu di instansinya atau tempat PKL-nya. Tapi ada juga yang masih instansinya itu mengikuti protokol pandemi COVID-19. Walaupun ini sudah di 2021, tapi COVID-nya nggak nambah angkanya ya, di COVID-nya masih 19 gitu ya. Nah, ini skenario-nya masih sama ya. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa angkatan 2019 ini menanyakan ke kakak tingkat yang 2018 bagaimana PKL-nya, ya kurang lebih sama, hanya sekarang ada tadi penambahan informasi tentang PKL yang plus ya, PKL yang plus yang mengikuti konteks kurikulum Merdeka Belajar. Nah, masing-masing skenario ini akan saya jelaskan ya. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu supaya penjelasan dari saya bisa diterima dulu, kemudian nanti disinkronkan dengan keadaan yang real ya. Nah, skenario yang pertama itu PKL pada masa new normal, artinya ya kondisi kita sekarang itu kan kita nggak tahu ya, ini sebenarnya walaupun masih wabah, masih pandemi, tapi kan ada beberapa instansi yang sudah mulai, kalau kemarin ya sebelum masa PPKM ini ya, melakukan ya PKL secara real gitu ya. Mahasiswa itu datang instansi kemudian praktikum biasa, praktek biasa ya. Maka untuk pelaksanaannya kita menggunakan panduan yang ada di web itu, yang menggunakan panduan PKL versi online ya, cetak tapi yang di online kan gitu ya. Nah, nanti kita tambahi dengan
panduan PKL plus gitu ya, versi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti penjelasan yang kalimat dalam warna merah ini atau ditulis dengan warna merah ini akan disampaikan oleh Pak Mikdam ya. Nah, langkahnya dalam konteks ini teman-teman sudah harus mulai mencari ya, hunting tempat PKL sebelum pelaksanaannya ya. Nah, ini saya menggunakan acuan yang sebelum-sebelumnya bahwa pelaksanaan PKL itu pada bulan ini ya, Januari Februari di tahun berikutnya ya. Ini kan di 2021. Nah, biasanya pelaksanaannya relatif sama ya, tetapi karena ya tadi new normal itu masa new normal itu ya kadang kan perusahaan itu atau instansi ya tempat Anda PKL itu memberlakukan offline ya, tapi tiba-tiba ketika kondisi kemudian berubah seperti sekarang yang dinamis ini ya biasanya ada perubahan juga pada pelaksanaannya ya. Jadi biasanya regulernya seperti ini ya. Anda mencari tempatnya itu atau melamarnya atau mengajukan permohonan itu ya tidak jauh-jauh hari tapi jauh-jauh bulan gitu ya. Jauh-jauh bulan. Jadi biasanya pada periode Agustus September inilah biasanya pada mengajukan ya, kemudian nah memang jawabannya kadang lama ya, tidak sebulan 2 bulan langsung dijawab karena perusahaan juga mungkin menunggu tutup buku atau apa ya, sehingga dia bisa menskedulkan untuk Anda tempati sebagai tempat PKL-nya itu di bulan Januari Februari ya. Nah, ini nanti diawali dengan Anda mengajukan surat permohonan pengantar PKL ya, nanti ada prosedurnya di kalau nggak salah di web MIPA ya, itu ada form online-nya ya, tinggal diisi kemudian diajukan. Nah, semua karena sistemnya online, maka tanda tangan dan lain sebagainya itu biasanya secara online ya. Nanti pusat database tanda tangan kalau di Prodi Kimia itu ke Pak Dedi ya. Anda bisa mengirimkan email ke kimia@uiacid atau ke email Pak Dedi ya. Saya lupa emailnya berapa ya. Nanti bisa ditanya. Intinya untuk pengajuan-pengajuan yang meminta tanda tangan di tingkat prodi itu ke Pak Dedi, tetapi untuk tadi surat pengantar PKL itu yang mengeluarkan fakultas, sehingga Anda akses ke webnya fakultas ya. Nah, kemudian setelah mengajukan itu, lihat pembagian dosen pembimbing PKL prodi. Dan nanti akan disampaikan setelah pembekalan ini ya, siapa-siapa dosen pembimbing Anda ya. Kalau sekarang mungkin belum dirilis ya sama prodi ya, sama Pak Dedi, belum di-upload di web. Nah, nanti tapi yang jelas sudah ada ya daftarnya, nanti akan disampaikan secara sekilas, kemudian akan kita rilis di web ya. Nah, untuk konteks ini, misalnya kemarin sudah ada yang mulai mengajukan ya, ada mahasiswa yang apa istilahnya itu jauh-jauh hari belum memiliki dosen pembimbing PKL, tapi sudah mencari tempat PKL ya. Itu biasanya menggunakan apa namanya jalur dari DPA. Nah, jadi boleh untuk sementara yang kemarin mengajukan itu lewat tanda tangan DPA itu boleh. Ya. Tetapi nanti setelah dibagi dosen pembimbingnya, maka pembimbing PKL resmi itu yang sesuai dengan daftar yang nanti akan dirilis oleh prodi gitu ya. Jadi kemudian Anda lakukan komunikasi, silakan bentuk kelompok gitu ya, grup ya, grup apa komunikasi. Yang mungkin pakai WhatsApp, pakai Telegram atau apa ya, yang bisa digunakan untuk komunikasi cepat gitu ya dengan dosen pembimbing tadi. Kemudian untuk pelaksanaan PKL itu sendiri tergantung pada instansi ya. Artinya nanti mekanisme, kemudian persyaratan sampai pada judul atau tema PKL-nya. Itu yang memberikan pembimbing instansi. Dan bagaimana cara Anda di sana mungkin ada semacam apa itu kalau dalam konteks ini semacam manajemen training atau apa ya, itu terserah dari instansi. Jadi prodi ngikuti saja, mengikuti mekanisme yang ada di instansi gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan PKL di sana Anda lakukan komunikasi dengan pembimbing instansi. Nah, setelah selesai PKL itu nanti minta surat keterangan lulus ya. Jadi setelah Anda PKL dari instansi itu ya, tentu di dalam proses PKL ini anggapannya kita offline ya, PKL-nya offline ataupun juga, sebenarnya juga online juga bisa, nanti terserah instansi. Misalnya tadi PKL-nya tidak bisa secara offline, dia menerimanya online dan Anda mau gitu ya, Anda mau. Artinya ini nanti terserah Anda gitu ya. Misalnya, saya kok merasa PKL-nya kalau secara online itu tidak merasa mendapatkan apa yang saya inginkan, ya silakan nanti bisa mengkomunikasikan dengan dosen internal ya, dosen pembimbing prodi.
Jadi pada dasarnya PKL Anda itu dibimbing oleh 2 dosen ya. Dosen pembimbing PKL yang internal dari prodi yang nanti daftarnya akan dirilis, dan dosen pembimbing instansi. Nah, yang menentukan kerja Anda seperti apa ya dari instansinya ya. Nah, dosen pembimbing internal itu mungkin memberikan saran, masukan, dan nanti yang melakukan proses penilaian di prodi, karena Anda nanti harus seminar PKL, nyusun laporan, kemudian menyeminarkan itu ya, presentasi laporan, kemudian merevisinya, dan persyaratan administratif untuk mendapatkan nilai PKL secara keseluruhan ya. Nah, dari instansi intinya Anda selesaikan dulu urusannya ya, surat keterangan lulus atau selesai PKL, tanda tangan atau nilai-nilai itu kan nanti ada dibekali dengan form penilaian ya. Di sana mungkin punya sendiri, dari prodi juga memberikan semacam lampiran gitu ya untuk penilaian dari instansi. Nah, terus Anda susun ya. Nah, sesuai dengan buku panduan itu ada format, ada tata tulis dan seterusnya. Silakan nanti dibaca ya. Dan ini harus Anda selesaikan dalam waktu 1 semester saat Anda key in PKL gitu ya. Jadi PKL ini harus selesai dalam waktu yang ditentukan, dan kalau bisa biasanya sebelum ujian akhir pada semester berjalan itu Anda sudah harus selesai urusan PKL-nya ya, sampai menyerahkan revisi laporannya. Nanti silakan dicermati gitu ya di panduan PKL-nya ya. Sehingga kalau saya ringkaskan langkahnya seperti ini ya, ada praktek di instansi. Tentu untuk praktek itu kan Anda mendapatkan tempatnya dulu gitu ya. Jadi ini ada satu langkah sebelumnya begitu ya. Anda mencari tempat PKL tadi ya, berkomunikasi dengan, atau nanti hunting lah, intinya banyak instansi yang kita MOU ataupun beberapa tempat yang dulu digunakan oleh kakak tingkat gitu ya, nanti silakan ditanyakan ke prodi atau Anda searching sendiri secara bebas gitu ya, atau di kota atau tempat tinggal Anda masing-masing mencari di sekitarnya itu juga boleh ya. Kemudian Anda melakukan praktek di sana ya, praktek di sana itu tentunya nanti mengikuti katakanlah prosedur atau jenis pekerjaan yang ada yang di instansi itu. Pada dasarnya PKL itu kan Anda seperti praktikum, tetapi Anda melakukannya itu tidak di prodi ya. Jadi praktikum di luar prodi. Artinya nanti sebisa mungkin ya mencari tempat atau lokasi PKL yang memang ada implementasi tadi, metode praktikum tadi. Mungkin ada analisis menggunakan instrumentasinya, atau metode analisis yang sifatnya analisis kimiawinya gitu ya. Jadi jangan mencari tempat PKL yang nanti tidak bisa kita implementasikan ilmu yang kita pahami di prodi gitu ya. Misalnya praktek di tempat yang pekerjaannya itu mungkin Anda hanya duduk di meja untuk mencatat barang keluar masuk, nah, misalnya itu ya, jangan seperti itu gitu ya. Jadi prakteknya itu sesuai dengan ilmu yang Anda miliki gitu ya. Kemudian setelah praktek itu hanya nyusun laporan, kemudian setelah nyusun laporan itu tentu dikomunikasikan dengan instansi gitu ya, karena tipikal instansi kan bermacam-macam, ada yang perusahaan, ada yang lembaga penelitian, ada yang balai gitu ya, atau balai besar atau balai kecil gitu ya, seperti itu memiliki mekanisme sendiri-sendiri dalam konteks laporan dan ya item-item penjelasan lainnya. Kemudian penilaiannya dari instansi seperti apa juga harus Anda peroleh gitu ya. Nah, ini diusahakan urusan itu selesai di awal sebelum Anda presentasi di prodi. Kadang yang mengganjal itu Anda belum menyerahkan penilaian dari instansi. Karena nanti ada proporsinya, ada pembobotannya. Jadi nilai PKL Anda itu kan ada nilai dari instansi dan ada nilai dari prodi gitu kan. Nah, kalau salah satu komponen itu tidak Anda masukkan atau Anda sampaikan, maka nilai Anda ya nanti jadi jelek. Ya. Jadi sebisa mungkin setelah selesai dari instansi itu urusan Anda selesai sampai dapat nilai dari instansinya. Ya. Kemudian membuat laporan untuk dipresentasikan di kampus. Ya. Jadi ini yang nomor 4 adalah laporan resmi yang tadi formatnya sesuai yang ada di panduan PKL. Ya. Kemudian setelah laporan dibuat, ini jangan nunda-nunda. Jadi kalau bisa maraton begitu ya, langsung Anda presentasikan. Ya. Jangan lama-lama. Misalnya selesai PKL itu, Anda PKL 1 bulan misalkan, atau 2 bulan atau 3 bulan itu ya, maka nanti langsung disusun laporannya, presentasikan. Jangan nunda-nunda. Ya. Jadi setelah presentasi ini nanti kan presentasi terbuka ya, ada dosen pengujinya. Dosen pengujinya itu ya pembimbing dan penguji yang ditetapkan prodi, dan nanti ada audiensnya. Ya. Nah, audiens itu ya teman-teman yang lain yang harus menghadiri presentasi PKL temannya, gitu ya, supaya nanti bisa saling berbagi masukan. Setelah itu revisi ya sesuai dengan masukan-masukan dari kegiatan presentasi, kemudian Anda kumpulkan sebagai laporan resmi. Nah, jadi tahapan ini harus Anda penuhi karena kadang salah satu itu lewat, Anda akan menunda-nunda
sehingga di akhir semester nilai nggak masuk. Bahkan mungkin itu kan secara administratif Anda harus menyerahkan bukti surat keterangan penyerahan laporan, ya. Yaitu 1 lembar itu keselip, ya nanti nilai nggak akan keluar, ya. Akan diposting di di sistemnya nilai kita itu, ya. Di sistem Anda nggak akan bisa lihat nilai Anda berapa, jadi misalnya. Oke, itu ya. Jadi silakan dibaca buku panduan PKL yang sudah diupload itu, dan nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, ini skenario yang katakanlah reguler, ya. Anda bisa ke tempat PKL-nya itu secara leluasa itu, ya. Artinya ketemu dengan pembimbing instansi, melakukan kegiatan fisik di instansi gitu, ya. Kemudian berpraktek di sana secara reguler gitu, ya. Tapi ada kemungkinan juga karena dinamika kondisi tiba-tiba kemudian diberlakukan darurat lagi gitu, ya. Ya kita anggap sebagai skenario yang kita masih mengikuti pandemi COVID-19, ya. Nah, untuk itu memang kita mengikuti aturan yang berlaku di tempat itu, ya. Karena kan lokasi Anda mungkin berbeda-beda, ya, antar teman gitu, ya. Mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, di Bekasi, ada yang di luar Jawa gitu, ya. Dimanapun ya tempat PKL-nya, ya. Maka kita mengikuti keadaan seperti itu, artinya Prodi tidak akan memaksakan kegiatan PKL ketika memang ada darurat seperti itu dengan kondisi reguler, gitu, ya. Jadi nanti ada beberapa toleransi yang bisa kita berikan, ya. Nah, tetap nanti konteks mekanismenya itu tetap pakai panduan yang itu, ya, tapi nanti kita adaptasikan dengan kondisi, karena seperti yang sudah berlangsung kemarin, ada yang waktu awal diterima itu dia reguler itu, ya, artinya dia offline, kemudian datang instansi, tapi tiba-tiba karena kondisi berubah di daerah itu, ya, mungkin perubahan warna zonanya itu, ya, ada merah, kuning, hijau gitu, ya, kayak gitu, ya, sehingga kita mengikuti ya kondisi yang berlaku, ya. Artinya PKL ini Prodi tetap akan mengikuti dinamika kondisi, ya. Nah, tetapi langkahnya sama gitu, ya, tetap mencari tempat PKL dulu, ya, dengan nyurati perusahaan atau instansi yang dituju, kemudian mendapatkan kepastian jawaban, kemudian melakukan tindak lanjut berdasarkan kondisi tadi, gitu, ya. Artinya memang di daerah Anda misalnya tidak ada yang menerima PKL secara offline tapi bisa secara online, ya terpaksanya itu yang disediakan atau yang tersedia, ya itu Anda ikuti gitu, ya. Nah, tentu misalkan dari pengajuan surat tadi, jawaban perusahaan itu kan bermacam-macam, ya. Katakanlah dugaan kita 3 jawaban ini gitu, ya, atau 3 kondisi ini, maka kita coba skenariokan, ya. Anda skenariokan dengan dosen pembimbing begitu, ya. Karena kondisinya kan sangat relatif gitu, ya, sangat relatif bergantung pada keadaan eksternal, ya. Pertama misalkan jawabannya mungkin Anda diterima di situ, menerima PKL dengan protokol tertentu, nah Anda ikuti, ya. Jadi bisa dengan cara tertentu, tapi SOP-nya ketat. Nah, tentu konteks ini akan berakibat pada apa? Mungkin pembatasan pada variabel praktikumnya, ya, atau variabel prakteknya. Misalnya biasanya menerima 10 mahasiswa itu, ya, di instansi itu, mungkin ada pembatasan, atau ada pula dalam konteks mungkin pengurangan ini tadi, mungkin parameter uji misalnya, ya kita ikuti, ya kita sesuaikan, ya. Atau bahkan mungkin kemudian menjadi full online, ya. Kemudian bisa juga mendapatkan tempat PKL tetapi tidak dapat melaksanakan karena kendala tertentu, ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Dia diterima di situ tapi di tengah jalan kemudian dibatalkan. Itu juga mungkin, ya. Sehingga dalam konteks ini nanti di setiap kemungkinan jawaban ini kita mencoba mencari responnya seperti apa. Atau yang paling pahit, ya tidak mendapatkan tempat atau ya beberapa kali mengalami penolakan, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai tindak lanjut, gitu, ya. Maka kita akan, ketika misalnya Anda tadi, ya, diterima di tempat PKL tapi dengan SOP instansi, ya, artinya dia prosedurnya beda dengan yang mungkin diberlakukan di tempat lain, ya Anda tetap harus mengikuti itu, intinya gitu, ya. Protokol itu yang harus Anda ikuti. Kalau Anda terima seperti itu, nah bisa nggak misalnya kita sudah diterima kemudian kita nggak datang, nggak boleh seperti itu, ya. Ketika Anda sudah diterima oleh perusahaan itu, kemudian Anda tidak mengikuti atau tidak hadir itu, ya, tidak melaksanakannya itu, ya.
Nah, nanti biasanya yang kita mendapatkan peringatan atau mendapatkan surat dari perusahaan atau instansi itu bahwa Anda dinyatakan bermasalah. Jadi misalkan Anda diterima di satu tempat PKL yang Anda minta tadi, tapi Anda tidak mau mengikuti atau tidak datang gampangannya gitu ya, tidak melaksanakannya di tempat itu, maka biasanya kita akan di blacklist oleh instansi itu. Jadi tolong diusahakan ketika Anda sudah diterima di tempat PKL itu, Anda tetap mengikuti gitu ya, tetap mengikuti. Jangan kemudian meninggalkannya atau mencari tempat PKL lain ya. Dan itu pun sebenarnya dari fakultas tidak akan mengeluarkan surat ya. Surat permohonan kedua itu hanya bisa dikeluarkan ketika Anda mendapatkan penolakan ya dari tempat PKL pertama yang Anda ajukan. Ya. Regulasinya seperti itu ya. Jadi ketika Anda sudah dinyatakan diterima mendapatkan tempat PKL meskipun dengan kondisi-kondisi tertentu, nah Anda harus datang atau harus Anda ikuti ya. Jangan istilahnya itu tidak datang atau Anda tinggalkan tempat itu ya. Nah, ini sebagai tindak lanjut terhadap kemungkinan jawaban tempat PKL tadi yang pertama ya. Kemudian kemungkinan jawaban yang kedua itu apa tindak lanjut kita, yaitu tidak dapat PKL secara reguler. Tadi ya kemungkinan ditawari secara online. Nah, ini silakan kalau PKL secara online ini kalau memang ini terpaksa ya, karena Anda dengan kondisi-kondisi tertentu ini memang ya bisanya itu, ya silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing PKL-nya. Gimana nih Pak atau Bu, bagusnya saya tetap online apa saya mencari tempat lain? Nah itu ya, silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing. Artinya Anda tetap bisa dibolehkan ya PKL tapi online, gitu. Itu kan yang melaksanakan instansinya seperti itu, gitu ya. Sehingga prodi tidak bisa memaksa harus offline, memaksa harus reguler itu tidak bisa, gitu ya. Jadi kemungkinan jawaban kedua ketika misalnya Anda mendapatkan tempat PKL tapi di sana itu ada kendala yang tidak bisa diatasi untuk bisa reguler atau offline, ya, maka terpaksa dengan cara online. Nah, PKL online itu seperti apa? Yaitu mengikuti instruksi dari instansinya, gitu ya. Sebagai contoh mungkin ada yang kemarin itu hanya mengambil data, ya, atau hanya data itu bisa data data sekunder gitu ya. Data sekunder itu artinya ya data yang sudah ada, tapi ada juga yang data primer atau tapi tidak lengkap gitu ya. Nanti dilengkapi dengan data sekunder. Misalnya hanya bisa ke tempat PKL itu hanya seminggu sekali gitu ya. Nah, itu kan kemudian data yang Anda peroleh tidak bisa maksimal. Nah, yang seperti itu silakan nanti didiskusikan dengan PKL dan prodi tidak memberi batasan ketat itu tidak ya. Kecuali nanti kalau Anda mengikuti yang jalur PKL plus itu nanti ada restriksinya. Ini yang kita anggap Anda PKL normal lah, PKL yang sesuai yang selama ini dilakukan. Nah, kemungkinan yang ketiga itu kalau Anda tidak mendapatkan tempat PKL setelah beberapa kali mengirimkan permohonan. Ini biasanya tergantung perjuangan Anda. Ada kemarin itu memang sampai 4 kali ditolak, ya sampai 4 kali ditolak, tapi yang kelima diterima kalau nggak salah seperti itu. Jadi dia akan mengirimkan terus. Sebenarnya itu dia ada lokasi atau tempat PKL yang menerima dia tapi online gitu ya. Nah dia tetap berusaha untuk bisa PKL secara offline. Maka ya yang seperti ini individual gitu ya, personal gitu ya, tidak bisa digenerasi prodi, tapi diusahakan nanti Anda mencari tempat PKL. Tentu dalam konteks mencari tempat PKL ya jangan mendekati akhir tahun atau periode-periodenya itu memang instansi sudah tutup gitu loh. Mereka kan punya schedule sendiri ya untuk bisa melaksanakan PKL. Jadi tidak semua instansi atau perusahaan atau lembaga itu rutin ya setiap kayak kita semester gitu ya mengadakan atau menerima mahasiswa untuk PKL di tempatnya gitu ya. Ada yang dia itu hanya tadi mungkin menerima di tahun-tahun awal ya, setelah tutup buku di tahun awal mungkin ya kalau di perusahaan katakan tahun anggaran ya, tahun keuangan gitu ya, itu menerimanya di awal gitu ya. Jadi ya tentu Anda sesuaikan ya. Kalau mencari terus kemudian yang ketiga ini sampai tidak mendapatkan tempat PKL itu di prodi ini hampir tidak ada gitu ya. Ini pahit-pahitnya gitu ya. Ini kondisi terpahit yang kemudian mungkin Anda alami gitu ya. Nanti silakan dikomunikasikan dengan PKL. Kalau nanti belum mendapatkan jawaban yang bisa menjadi solusi bagi kondisi yang ketiga ini, kita akan upayakan ya, mengupayakan bagaimana solusi supaya Anda tetap bisa PKL ya.
Hanya melihat pengalaman angkatan sebelumnya yang kondisinya juga masih kurang lebih sama seperti yang sekarang, itu tidak ada yang tidak mendapatkan tempat PKL kecuali dia nggak nyari ya, kecuali dia nggak berusaha mencari ya. Dan ada juga yang mencari tapi sudah mulai akhir tahun itu biasanya apa namanya, maksudnya untuk pelaksanaannya ya. Kalau pengajuannya kan biasanya di akhir-akhir tahun seperti ini pengajuan, jadi Anda mengajukan permohonan tadi gitu ya. Tapi pelaksanaannya itu biasanya apa di awal tahun ya. Nah, untuk penilaian PKL masa pandemi semuanya diselenggarakan secara online ya. Sampai sekarang UI masih menetapkan bahwa proses pembelajaran utama itu adalah online ya. Nanti kalaupun ada offline itu sifatnya alternatif atau pilihan ya. Nah, konteks ini juga PKL karena nanti ditentukan oleh keadaan di instansi, maka penilaiannya itu ya kita lakukan secara online. Jadi tadi presentasinya ya nanti pakai Zoom gitu ya. Kemudian Anda menyerahkan laporan atau pembimbingan itu dengan dosen ya mungkin via email atau via grup WA tadi gitu ya. Jadi secara online. Artinya Anda tidak perlu harus ke kampus untuk berdiskusi dengan dosen ya. Kecuali memang Anda domisilinya di Jogja dekat dengan kampus, selama memang kampus itu apa membuka pintunya untuk bisa Anda masuki gitu ya. Karena kan kampus juga masih terbatas hanya untuk yang tugas akhir gitu ya. Dan untuk proses-proses penelitian ya, maka kegiatan-kegiatan utama diselenggarakan secara online ya, termasuk juga penilaiannya. Nah, bagaimana penilaiannya kan di panduan ada ya. Jadi tadi mungkin dari laporan, kemudian pembimbingan, presentasi dan seterusnya, dan pembobotannya itu nanti silakan dibaca ya. Oke, jadi ini ya hal yang kemudian apa pada kondisi tertentu. Kalau kemarin alhamdulillah tidak terjadi sih ya. Kondisi pahit itu alhamdulillah tidak terjadi, dan saya harapkan yang di periode sekarang semua mahasiswa bisa mendapatkan tempat PKL yang dicita-citakan, diinginkan ya. Sehingga tidak perlu kami dari prodi itu memberikan apa itu PKL alternatif, itu tidak ada. Ya. Jadi semua bisa dilakukan seperti yang ada di panduan itu. Ya. Nah, nanti kalau memang apa namanya ya terjadi gitu ya, terjadi kondisi di mana ya memang sulit sekali ya, Anda pada posisi sulit sekali untuk melaksanakan kegiatan PKL ini, nanti akan kita pikirkan apa PKL alternatif itu seperti apa. Tentu kami harus merapatkan dulu karena PKL itu bagian dari kurikulum gitu ya, yang menjadi syarat kelulusan. Ya. Ya mungkin itu saja pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin sekarang atau nanti aja Pak Argo. Nanti jadi satu saja mungkin Pak Arson deh. Oh, oke. Baik, kalau tidak ada mungkin dari saya cukupkan sekian dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Kemudian nanti setelah Pak Mikdam menjelaskan apa ini komplemennya ya, tambahannya, mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan supaya lebih ini ya komprehensif ya. Dari saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arso atas penjelasannya. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya, atau mungkin nanti kalau menghendaki untuk disampaikan langsung bisa nanti disampaikan langsung saat sesi tanya jawab setelah materi dari Pak Mikdam. Tapi kalau misal takut lupa pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat dulu ya sekarang. Oke, baik. Itu tadi penjelasan yang cukup lengkap ya dari Pak Dwi Arso. Jadi kami harap nanti dari teman-teman mahasiswa tidak bingung lagi ya bagaimana caranya PKL gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita dengarkan ya penjelasan selanjutnya mengenai program PKL yang berkaitan dengan Kampus Merdeka ya, PKL Plus kami menyebutnya, yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mikdam Musawa. Oke, waktu dan tempat kami silahkan kepada Bapak Mikdam. Monggo Pak Mikdam. Nah, terima kasih Pak Argo. Izin share screen ya Pak Argo. Oke Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi Arso sebelumnya tentang PKL. Pada kesempatan ini muncul ya Pak saya Mikdam. akan menjelaskan tentang Iya, belum muncul Pak.
screen-nya. Sudah belum ya Pak? Belum. 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 Men. OTW mungkin sinyalnya OTW. Ya, Sinyalnya. OTW Jakal. Sudah belum Pak Argo? Belum Belum. OTW. Belum. Bantu tengah ada ya. Oh, Rapiak oke. ya tuh. Belum Oh, ya? Udah. Ah, sudah. Aman. Alhamdulillah. Kali ini tentang program PKL Plus nih. Jadi Potong, agak Pak. berbeda. Aku. Potong. Yang Atasnya lain hijau. masih Atasnya hijau ya, Pak. iya lah. Saya mungkin loading. Oh, itulah makanya ini Udah, sinyalnya. tulisannya udah kelihatan. Yes. Sinyal. Udah. Man. Lumayan. Oke. Kayaknya perlu pelan-pelan ini. Secara umum, perbedaan antara PKL reguler dengan PKL Plus ini adalah waktunya ya. Kalau PKL reguler itu biasa dilaksanakan 1-2 bulan, tetapi kalau PKL Plus ini dapat dilaksanakan sampai 6 bulan. Nah, itu perbedaan secara umum. Ini kelihatan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa? Kelihatan. Baik, ini landasan hukum pelaksanaan. Oh, belum ya? Belum. Masih Kalau slide landasannya cover ya? belum. Okay. Nah, ya, udah. Potong-potong apa lagi? Iya. Sinyal. Nah, ini landasan hukum dari pelaksanaan program Kampus Merdeka. Yang salah satu bentuknya adalah PKL Plus ya. Jadi diturunkan dari peraturan presiden dan seterusnya. Akhirnya kemarin disosialisasikan ada 8 bentuk pelaksanaan program Kampus Merdeka, di mana salah satunya adalah pelaksanaan program magang di industri atau di sini kita sebut sebagai PKL Plus. PKL yang dapat dilaksanakan selama lebih dari 2 bulan. Baik, ini kelihatan Bapak Ibu, ini ketentuan umum pelaksanaan PKL Plus. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan ya. Baik, ini ketentuan umum pelaksanaannya. Jadi yang pertama, mekanisme program PKL Plus ini adalah salah satu dari bentuk kegiatan Kampus Merdeka, di mana PKL Plus ini dilaksanakan di industri atau di institusi non perguruan tinggi. Kemudian ini merupakan hak yang dapat diambil oleh mahasiswa, jadi tidak wajib. Setiap mahasiswa tidak wajib mengambil program ini. Jadi yang pengen saja, yang ingin mengambil PKL Plus ini dipersilahkan. Kemudian bagi mahasiswa yang hendak mengambil program PKL Plus ini, hanya diperbolehkan memilih salah satu waktu pelaksanaan yang akan dijelaskan nanti ya. Jadi pelaksanaannya ada di semester 6 atau semester 7. Kemudian prodi tidak menanggung biaya hidup atau biaya riset selama pelaksanaan program PKL Plus ya, sama seperti dengan PKL reguler, di mana prodi tidak menanggung biaya hidup dan biaya penelitian di sana. Nah, ini kita lanjutkan beberapa persyaratan PKL Plus yang dilaksanakan di semester 6. Kelihatan tulisannya, teman-teman, mahasiswa? Kelihatan, Pak. Ya. Baik, yang pertama, untuk pelaksanaan PKL Plus di semester 6, mahasiswa ini melaksanakannya di semester 6, sama seperti PKL reguler. Biasanya diambil di bulan Januari, Februari, atau di liburan UAS ya. Setelah UAS itu biasanya mahasiswa berangkat melaksanakan PKL di industri. Kemudian syarat yang kedua, mahasiswa telah mengambil minimal 100 SKS atau telah melalui semester 5. Otomatis ya kalau sudah melaksanakan UAS ya sudah selesai semester 5 ya. Jadi dapat melaksanakan PKL. Tapi diingat mahasiswa harus menempuh minimal 100 SKS. Jadi nanti dapat dicek di datanya masing-masing apakah telah memenuhi 100 SKS atau belum. Kemudian mata kuliah yang dapat dikonversi dalam PKL Plus pada semester 6 adalah mata kuliah non-praktikum dan non-skripsi. Jadi misalnya mahasiswa mengambil PKL Plus selama 6 bulan, itu kan otomatis
mereka meninggalkan kuliah di kampus ya. Kalau 6 bulan ya berarti 1 semester tidak berada di kampus. Mereka melakukan PKL. Nah, waktu yang dihabiskan selama 6 bulan itu atau PKL yang dilaksanakan di industri selama 6 bulan itu dapat diakui sebagai SKS mata kuliah yang dikeinkan pada semester 6 tersebut. Kecuali mata kuliah praktikum dan proposal skripsi tentu saja tidak ya. Jadi semua mata kuliah yang sudah dikeinkan pada semester 6 dapat dikonversi atau PKL Plus tadi dapat dikonversi menjadi mata kuliah yang diambil di semester 6 kecuali praktikum. Kemudian mahasiswa dapat melaksanakan PKL Plus selama 2-6 bulan sesuai dengan tabel konversi. Nanti kita akan melihat. Kemudian apabila mahasiswa melaksanakan PKL Plus selama 4-6 bulan, maka mahasiswa harus mengikuti praktikum di semester tambahan sebagai pengganti praktikum di semester 6. Karena otomatis tidak dapat mengikuti praktikum di semester 6, maka praktikumnya mahasiswa diganti pada semester tambahan, yaitu ya setelah semester 6 berakhir dan sebelum dimulai semester 7. Nanti akan disediakan waktu untuk melaksanakan praktikum tambahan. Kemudian, mahasiswa yang mengambil program PKL Plus tidak melaksanakan tutup teori sebelum pengakuan SKS. Jadi misalnya mahasiswa melaksanakan PKL 6 bulan, maka itu dapat dikonversi menjadi SKS mata kuliah atau diakui sebagai SKS mata kuliah pada semester tersebut ya selama mahasiswa tersebut belum melaksanakan tutup teori. Jadi diakui dulu SKS tersebut baru melaksanakan tutup teori. Nah, ini hal-hal yang menjadi persyaratan PKL Plus di semester ke-6. Nah, ini adalah tabel konversi PKL Plus yang dilaksanakan di semester 6. Terlihat teman-teman tabelnya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Nah, jadi misalnya mahasiswa mengambil PKL selama 2 bulan. Nah, kalau selama 2 bulan, maka itu sama dengan 6 SKS mata kuliah. 6 SKS mata kuliah itu dibagi 2 SKS PKL plus 4 SKS mata kuliah non-inti. Maksudnya non-inti itu di luar mata kuliah inti seperti kimia organik, kimia anorganik, kemudian kimia analitik, kimia fisika, nah, seperti itu ya, mata kuliah yang sifatnya inti. Jadi 2 bulan sama dengan 6 SKS, kalau 6 bulan itu sama dengan 20 SKS. Sama dengan 2 SKS PKL plus 18 SKS mata kuliah non-skripsi dan non-inti dan non praktikum ya. Ini non-skripsi tentu saja non-skripsi ya karena belum masuk semester 7 ya. Jadi 18 SKS ini di luar mata kuliah inti dan praktikum. Kalau praktikum tidak bisa dianggap bagian dalam SKS PKL Plus ini. Oke, ini kalau diselenggarakan di semester 6 ya. Kemudian kalau diambil di semester 7. Nah, persyaratan apa yang harus dipenuhi? Yang pertama, mahasiswa melaksanakannya di semester 7. Kemudian, mahasiswa yang akan mengambil PKL Plus di semester 7 harus mengambil PKL secara reguler dulu di semester 6 atau 1 bulan ya diambil seperti teman-teman yang lainnya. Kemudian mengambil atau melanjutkan program PKL Plus pada semester 7 pada instansi yang sama. Jadi untuk melanjutkan PKL sebelumnya. Nah, mahasiswa tersebut nanti juga akan diberikan surat pernyataan komitmen untuk bersedia melanjutkan PKL reguler ke PKL Plus di tempat yang sama. Kemudian, mahasiswa yang akan mengambil PKL Plus di semester 7 harus sudah mengambil minimal 136 SKS atau telah melalui semester 6. Semester 6 selesai, bisa mengambil program PKL Plus di semester 7.
Kemudian mata kuliah yang dapat dikonversi melalui PKL plus skema ini adalah mata kuliah proposal skripsi, kemudian skripsi, dan mata kuliah lain yang sifatnya non-inti seperti tadi. Jadi karena semester 7 itu sudah mulai mengambil proposal skripsi, maka yang dikonversi diantaranya adalah proposal skripsi, kemudian skripsi dapat diakui pada semester itu, serta kalau SKS-nya lebih dapat dikonversi menjadi mata kuliah lain selain mata kuliah yang inti. Kemudian mahasiswa yang melaksanakan PKL Plus mahasiswa dapat melaksanakan PKL Plus ini selama 4-6 bulan. Jadi kalau di bawah 4 bulan itu belum dapat dilaksanakan di semester 7. Nah, berikut tabel konversi pelaksanaan PKL Plus di semester 7. Jadi mengapa kok di bawah 4 bulan tidak bisa? Karena waktu PKL 4 bulan itu setara dengan 9 SKS. 9 SKS itu pas ya, kalau dikonversi menjadi 3 SKS proposal skripsi dan 6 SKS skripsi. Jadi minimal kalau mau mengambil PKL Plus di semester 7 itu minimal dilaksanakan 4 bulan. 5 bulan, 6 bulan bisa ya. Lebih dari 4 bulan bisa. Misalnya mahasiswa mengambil 6 bulan, maka itu setara dengan 20 SKS. Nah, 20 SKS ini sama dengan 3 SKS proposal skripsi, 6 SKS skripsi, dan sisanya dapat diakukan untuk mata kuliah yang lain selain praktikum dan selain mata kuliah yang inti seperti tadi. Gitu ya, itu perbedaan pelaksanaan PKL Plus di semester 6 dan semester 7. Nah, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengambil PKL Plus ini? Yang pertama, ini kelihatan slide-nya? Kelihatan ya. Yang pertama adalah merencanakan pengambilan PKL Plus tersebut bersama dosen pembimbing akademik atau konsultasi ya. Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik mengenai beberapa hal, misalnya skema. Ya, skemanya itu mau mengambil di semester 6 atau semester 7 begitu, serta berapa bulan waktunya. Nah, itu nanti silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Kemudian setelah sudah disepakati ya dengan dosen pembimbing akademik, maka silakan mendaftar program PKL Plus ini di prodi ya, bisa mendaftarkan di prodi. Kemudian jangka waktunya diperhatikan sesuai dengan persyaratan umum di masing-masing skema tadi. Nah, ini yang ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi kimia, misalnya bila harus seleksi nanti harus diikuti. Nah, karena salah satu persyaratan dari PKL Plus ini adalah dilaksanakan di instansi mitra dan prodi kimia baru menjalin kerjasama dengan beberapa instansi mitra, sehingga tidak banyak nanti yang dapat melaksanakan program PKL Plus. Maka dari prodi kimia akan menyaring mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Nah, kemudian mengikuti program PKL Plus sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ditentukan prodi ya, sesuai dengan poin A dan B sebelumnya. Dua skema sebelumnya. Nah, program PKL Plus ini hanya dapat berlaku di industri atau institusi non-PT yang telah bersedia bermitra dengan program studi kimia FMIPA UII. Nah, ini beberapa bentuk kombinasi yang dapat dilaksanakan pada PKL Plus ini ya tadi ya. Misalnya tadi PKL plus konversi mata kuliah, kemudian PKL plus skripsi gitu ya. Kemudian PKL transfer mata kuliah dan skripsi. Ini yang terakhir ini, yang dua terakhir ini dilaksanakan di semester 7. Kemudian ini secara umum rangkuman konversi penyetaraan PKL Plus ke dalam SKS prodi kimia yang dilaksanakan di semester 6 dan semester 7. Seperti ini ya. Tadi sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian, nah ini
secara resmi baru ada 3 mitra industri atau instansi pemerintah yang sudah memiliki MOU dengan Prodi Kimia. Yang pertama adalah PT Aristek High Polymer, ini lokasinya di Bekasi, Jawa Barat. Kemudian di LIPI bidang biomaterial di Cibinong, Jawa Barat. Kemudian Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam di LIPI Gunung Kidul, DIY. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin ada beberapa instansi lagi ya yang bisa kita jajaki untuk kerjasama. Salah satunya adalah Balai Konservasi Borobudur di Jawa Tengah. Itu insya Allah nanti kita juga akan melaksanakan kerjasama dengan balai tersebut. Kemudian ini prosedur pelaksanaannya. Ini adalah pelaksanaan PKL reguler. Kalau PKL reguler mungkin mahasiswa, kemudian dosen membagi dosen pembimbing PKL pada tahap saat ini ya. Ini nanti kan akan dibagi dosen pembimbing PKL. Kemudian mahasiswa melanjutkan mendaftar ke fakultas kalau sudah memiliki pandangan industri mana yang akan menjadi tempat PKL. Kemudian setelah mendaftar di fakultas nanti akan diberi surat pengajuan atau permohonan dari fakultas, kemudian dikirimkan ke industri. Nah itu pilihannya 2 nanti ya, hasilnya ada 2, bisa diterima atau ditolak. Kalau tidak diterima, kita harus mendapatkan surat penolakan dari instansi tersebut. Kalau misalnya tidak diterima, maka kita konfirmasi ke prodi atau fakultas. Kemudian dari fakultas akan berikan surat lagi untuk mengajukan ke instansi yang lain begitu ya sampai diterima gitu ya. Nah, kalau diterima maka dilanjutkan pelaksanaan PKL di instansi. Dalam rentang itu nanti mahasiswa biasanya berkonsultasi dengan pembimbing di prodi maupun di instansi. Tahap selanjutnya kalau PKL sudah selesai maka menyerahkan laporan ke dosen pembimbing atau pembimbing prodi atau instansi, kemudian dilaksanakan seminar PKL di prodi, kemudian keluarlah nilainya, nilainya keluar. Ini kalau PKL secara reguler. Nah, detailnya nanti dapat dibaca di panduan PKL. Kemudian ini kalau prosedur pelaksanaan PKL Plus, ini terlihat slide-nya, teman-teman. Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, mahasiswa kemudian konsultasi dulu dengan dosen pembimbing akademik atau DPA mengenai tadi termasuk instansi PKL, kemudian jumlah SKS yang akan diambil, waktu PKL yang akan diambil, waktu ini semester 6 atau 7 gitu ya. Kemudian mendaftar di prodi, nanti prodi akan membuatkan pernyataan komitmen, kemudian isian di Google Form, dan akan menyeleksi nanti kalau yang mendaftar ternyata banyak. Kemudian apabila tidak lolos seleksi, maka mahasiswa disarankan mengambil jalur reguler seperti umumnya. Nah, kalau lolos seleksi, maka ini prodi juga pembagian dosen pembimbing PKL sudah dilakukan ya. Kemudian mahasiswa juga harus mengirimkan surat ke instansi, kemudian melaksanakan PKL ini selama 2-6 bulan. Kemudian menyerahkan laporan, ini begitu selesai PKL atau penelitian, menyerahkan laporan PKL atau draft skripsi gitu ke dosen pembimbing, kemudian melaksanakan seminar PKL atau sidang skripsi, kemudian dilaksanakan yudisium. Yudisium ini untuk mengevaluasi dan menyetarakan waktu misalnya 6 bulan ini untuk dikonversi menjadi mata kuliah apa saja. Ini dilakukan oleh Dewan Dosen Prodi Kimia. Nah, hasil dari yudisium ini adalah nanti penyetaraan SKS mata kuliah ya. Jadi mahasiswa A misalnya setelah melakukan 6 bulan dia berhak mendapatkan SKS mata kuliah untuk mata kuliah A, B, C, D. Nah, ini nanti dilaksanakan yudisium untuk menentukan mata kuliah tersebut. Nah, ini mata kuliah yang dapat dilakukan dalam atau melalui program PKL Plus ini.
mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah wajib juga bisa sebenarnya, tetapi di luar mata kuliah inti tadi. Nah, ini contoh-contoh mata kuliah pilihan. Nah, kemudian ini adalah contoh judul-judul PKL yang pernah dilaksanakan di PT Aristek High Polymer Bekasi. Ini pada umumnya tentang polimer ya, misalnya pembuatan polimer, kemudian ya secara umum tentang polimer ya ini ya, pembuatan polimer dan pengujian polimer. Nah, ini judul-judul yang pernah dilaksanakan pada rentang waktu 2017 sampai 2020 kemarin. Kemudian ini contoh judul-judul PKL yang dilaksanakan di LIPI Gunung Kidul. Ini lebih beragam ya, karena bidangnya juga mungkin Besar Pak Midam. gimana? Oh ya, baru Kelihatan muncul. Oh, gitu. Okay. Jadi mungkin ini lebih beragam temanya, di antaranya seperti degradasi metilan biru dengan biosorben ini absorpsi, kemudian ada ekstraksi zat warna, sintesis pitosan, ini kan bisa masuk di kimia lingkungan, bisa masuk di kimia organik gitu ya. Kemudian banyak sekali ini mahasiswa prodi kimia yang pernah PKL di Gunung Kidul, di Gunung Kidul, ada tentang enzim juga, jadi cukup beragam. Oke. Nah, ini ada kurang 18 judul yang kita rangkum sejak 2015 sampai 2020. Baik, mungkin itu berkaitan dengan PKL Plus yang dapat diambil oleh mahasiswa prodi kimia pada periode PKL depan ya. Dan sekali lagi ini merupakan hak mahasiswa dan bukan merupakan kewajiban yang harus diambil. Seperti itu. Oke, saya kira cukup. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Pak Argo. Terima kasih, Pak Argo. Oke, baik. Terima kasih Pak Mikdam atas penyampaiannya. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama ya pelaksanaan ya, bagaimana melaksanakan PKL reguler ya, PKL yang seperti biasanya ya. Kalau PKL reguler itu wajib ya, tapi yang satunya oleh Pak Mikdam tadi mengenai PKL Plus ya, dalam rangka program Merdeka Belajar. Nah, kalau yang program PKL Plus itu sifatnya pilihan ya, jadi boleh diambil boleh tidak ya, kembali kepada masing-masing mahasiswa ya, tertarik mau ngambil atau tidak ya. Tapi kalau yang PKL reguler yang disampaikan oleh Pak Dwi Arsul tadi itu wajib ya, karena itu masuk dalam kurikulum kita ya, kurikulum maksudnya perhitungan kurikulum wajib ya, SKS wajib. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Ini sudah masuk satu pertanyaan dari Azizah Jihan ya. Oke, sebentar. Pertanyaannya mengenai izin bertanya, Pak. Untuk PKL Plus itu untuk semester tambahan pengganti praktikum dilaksanakannya setelah semester 6 atau setelah semester 7? Oke, baru satu pertanyaan ini. Moga mungkin Pak Dwi Arsa atau Pak Mikdam. Pak Mikdam apa? Saya Pak Mikdam. Oh, baik, Pak Mikdam. Baik, untuk pertanyaan Mbak Azizah ini, pengganti praktikum dilaksanakan setelah semester 6 di semester antara itu Pak Arsa nggih. Jadi antara semester 6 dan semester 7 atau ya jeda itulah. Gitu. Mungkin izin menambahkan aja ya. Jadi untuk Mbak siapa ini? Azizah ya. Sebenarnya kan kita belum memiliki sistem baku untuk semester tambahan ya. Kalau dulu kan ada istilah semester pendek atau semester apa ya? Semester pendek ya. Nah, dalam konteks ini memang prodi baru mengusahakan ya. Karena untuk pengakuan penyetaraan mata kuliah yang inti itu kan sukar ya, karena kita kan terakreditasi internasional dari RSC. Yang perlu dipahami dulu tentang konteks Merdeka Belajar ini, bahwa prodi itu harus memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk
mereka itu bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sifatnya itu non kuliah gitu loh. Jadi nanti silakan dicermati kampus Merdeka itu seperti apa sih gitu ya. Bahwa prodi harus memberikan pilihan pada mahasiswa untuk bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar kampus yang sifatnya non kuliah gitu loh. Jadi pembelajaran dalam konteks Merdeka Belajar itu ada yang kuliah dan ada yang non kuliah ya. Yang kuliah itu ya yang sifatnya biasanya pertukaran pelajar ya. Entah itu di dalam kampus maupun apa istilahnya yang intinya institusinya sama-sama perguruan tinggi ya, antar kampus atau antar prodi dalam satu kampus ya. Itu di luar yang ini ya. Nah, sementara kita harus menyiapkan pengalaman pembelajaran di luar kuliah, non kuliah. Pembelajaran non kuliah itu ada 8 jalur ya. Ada magang industri atau bahasa kita kan tadi PKL plus, ada studi independen dan lain-lain, nanti silahkan dicermati ya. Nah, untuk itu kan kita ada apa istilahnya itu ada semacam belenggu itu loh, ada belenggu sistem. Kita mau mengakui kegiatan non kuliah Anda itu sebagai SKS kan harus ada sistemnya. Sementara sistem itu ketika tidak tersedia ya harus kita adakan gitu. Maka terkait dengan semester tambahan ini kami prodi baru mengusulkan ya. Artinya nanti kalau itu tidak terselenggara ya kita terpaksa akan melakukan kegiatan praktikum di masa reguler itu. Ya, misalkan Anda semester 6 ini kan masih ada 3 praktikum ya. Sementara Anda pengennya milih tadi PKL yang berapa 6 bulan misalnya itu ya. Yang 6 bulan tapi yang mata kuliah kan otomatis kan kami nggak bisa mengakukan ya kegiatan 3 praktikum itu di tempat PKL Anda kan. Nah, maka Anda harus melaksanakan 3 praktikum ini. Itu nanti kita akan ya mencari waktu tambahan. Jadi artinya Anda tetap harus melaksanakan 3 praktikum itu. Nanti caranya seperti apa akan kita susun gitu ya. Akan kita susun skenario-nya. Tentu tidak seperti yang praktikum online yang biasa atau ya terpaksanya nanti kita sesuaikan dengan kondisi. Maka yang bisa kita sampaikan ya kita akan mengajukan ke UI untuk bisa menyelenggarakan semester tambahan antar waktu ini sebelum Anda tutup teori gitu loh. Kan biasanya setelah semester 6 ini Anda kan tutup teori gitu ya. Jadi ya tentu pelaksananya sebelum semester 7 supaya semester 7 Anda bisa mengambil tugas akhir itu kan. Nah, seperti itu. Jadi gambaran ringkasnya seperti itu ya. Ini semester tambahan itu baru versi prodi gitu ya. Artinya tetap pelaksanaan 3 praktikum yang Anda wajib ambil di semester 6 itu diselenggarakan sebelum semester 7 gitu ya. Entah itu nanti dengan semester khusus ataukah ya di masa-masa inilah masa-masa ya masih masa-masa semester semester besok itu ya genap besok itu ya, genapnya Anda itu ya, semester genap Anda besok itu ya. Oke, jadi waktunya sebelum semester 7 intinya gitu ya. Tapi jangan sosialisasikan bahwa prodi kimia itu ada semester tambahan loh ya. Jangan. Itu bahasa prodi untuk menyediakan praktikum yang misalkan ada 1-2 mahasiswa yang karena kita tidak bisa mengakui praktikum wajib kita itu sebagai pembelajaran non kuliah kan. Nah, itu maka Anda harus mengambil itu atau Anda harus melaksanakan praktikum itu gitu ya. Bahasa lainnya seperti itu ya. Mungkin itu bisa diterima nggak penjelasannya atau bingung? Nah, intinya semester tambahan itu masih ini ya, masih bahasa prodi loh ya, bukan bahasa UI karena kita belum fix mengajukan semester pendek, semester ekstensi atau apa itu belum ya. Jadi ini intinya waktu yang akan disediakan prodi untuk Anda yang mengikuti program ini, seandainya Anda juga mengambil mata kuliah praktikum gitu. Mengambil mata kuliah praktikum. Oke, itu ya jawabannya ya. Atau Pak Argo ada tambahan mungkin? Oke, baik. Mungkin sedikit tambahan Pak Arso. Jadi memang setuju ya dikatakan Pak Arso tadi. Jangan sampai menyampaikan nanti ada semester apa ya istilahnya semester pendek atau apa ya atau istilah lainnya karena memang itu sifatnya belum belum istilah resmi ya dari prodi. Cuman kami nanti dari prodi tetap akan menyelenggarakan ya istilahnya waktulah untuk mengganti praktikum yang belum terlaksana ya. Nah, itu kan butuh semester. Nah, ini nanti kemarin kita pakai istilahnya semester tambahan itu. Mungkin itu Pak, sedikit aja. Kemudian pada pertanyaan yang kedua ini Pak, untuk surat izin PKL itu hanya 1 surat per orang
jadinya tidak dapat mendaftar 2 instansi untuk cadangan, Pak, atau bagaimana? Oh, Dia maksudnya sekali ngajukan langsung 2 instansi gitu, Pak. ya. Atau satu surat untuk satu kelompok gitu ya. Ya. Eh, Nah, seperti itu ya versi. Jadi gini, kalau- untuk pengajuan surat ini pengajuan surat ya benar ya, surat permohonan PKL di instansi itu kan diajukan ke fakultas ya. Itu sehingga saya bisa lebih dari 1 orang untuk 1 instansi yang sama ya. Misalnya 3 orang mengajukan di 1 instansi itu 1 surat ya Pak Argo ya. Bisa ya kemarin ya. Sehingga saya bisa Pak Dedi. biasanya Saya 1 surat 1 instansi, Pak. bukan mahasiswa yang mengajukan. 1 orang 1, Pak. Oh, Walaupun sama yang itunya rombongan. Walaupun sama. Oh gitu. Sama. Ya, berarti 1 orang 1. Oke. Nah, yang pertama itu ya. Jadi 1 surat untuk 1 mahasiswa. Karena kadang jawabannya itu kelompok gitu ya. Misalkan yang mengajukan itu dijawab dengan 1 surat jawaban gitu ya. Oke, intinya itu tadi ya penjelasan tambahnya saya agak kurang ini ingat. Jadi 1 surat untuk 1 mahasiswa dan 1 surat itu hanya berlaku untuk 1 instansi dulu sampai mendapatkan jawaban gitu ya. Jadi kalau Anda belum mendapatkan jawaban dari instansi itu belum boleh mengajukan surat lagi. Kalaupun kemarin ada yang lolos itu seandainya prodi tahu itu akan nyegat itu ya. Karena apa? Resikonya kalau nanti dia diterima di 2 instansi biasanya yang kena teguran fakultas. Dan biasanya fakultas kalau kena tegur yang ditegur prodi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi 1 surat itu hanya berlaku untuk 1 instansi. Intinya gitu ya. Dan kalau Anda mau mengajukan lebih dari 1 instansi, sebaiknya menunggu jawaban dari instansi yang sebelumnya. Nah, biasanya karena ini kalau dulu yang reguler itu yang offline ya, itu kan prodi bisa bisa nyegati bahasanya itu ya. Yang online ini kadang ada kecolongan gitu ya. Sehingga ketika itu ada masalah, misalkan dia diterima di 2 instansi ya akhirnya nanti kita akan menggunakan istilahnya itu ya kewenangan fakultas. Jadi kalau Anda sudah urusannya fakultas ya prodi tidak akan cawe-cawe, tapi prodi sudah mengingatkan ya bahwa ketika Anda mengajukan itu hanya berlaku untuk 1 instansi gitu ya. Sampai Anda mendapatkan jawaban. Ya tadi mungkin nunggu jawabannya lama, itu harus sabar memang ya. Jadi untuk hunting tadi perlu ya perlu kiat atau perlu nanya-nanya ke kakak tingkat atau mungkin ya memang ngorek-ngorek informasi dari perusahaan itu. Mungkin Anda perlu mencari kontak personnya supaya mendapatkan detail yang informalnya itu ya. Kadang kan surat itu kadang sifatnya formalitas. Kadang Anda bisa diterima dulu baru disusuli surat seperti itu ya. Kalau sudah tahu dalam tanda petik itu dalemannya tadi instansi atau tempat yang dituju gitu ya. Jadi tidak boleh mendaftar 2 instansi untuk cadangan itu nggak boleh ya. Itu resminya dari prodi seperti itu. Tapi kalau kemarin Anda mungkin mendapatkan cerita dari kakak tingkat, oh nggak apa-apa itu kemarin kan itu sebenarnya itu melanggar. Intinya itu melanggar ya. Jadi kalau Anda membuat 2 surat untuk 2 instansi yang berbeda, ya, itu namanya pelanggaran karena prodi pernah mendapatkan teguran dari 1 instansi yang itu tadi dia diterima di 2 tempat, dia ini kan melaksanakan di salah satu, sementara yang ini tadi instansi yang dia tidak datangi tadi kan nunggu-nunggu terus. Jadi dia kan menghilangkan kuota orang lain atau jatah orang lain. Ya, dia nggak boleh. Ya. Itu mungkin untuk yang kedua. Monggo ada lagi. Baik. Untuk yang kedua ini juga sebenarnya untuk kebaikan teman-teman mahasiswa juga ya, karena kalau kalian sekali mengajukan misal 3 perusahaan, nah dilalahnya 3 perusahaan menerima semua lah, kalian kan bingung juga ya. Padahal kalau mengcancel mengcancel tanpa alasan yang jelas, misal alasannya karena sudah diterima di perusahaan lain, nah nanti bisa di blacklist ya. Nah kalau di blacklist yang rugi ya teman-temannya juga ketika nanti ada yang mendaftar ke situ, nanti ada yang mendaftar ke situ, wah ini dulu malah mundur ini karena ternyata dia ngajukan di tempat lain juga. Nah, nanti kan kalau kena blacklist, adik tingkat kalian yang nanti akan terkena dampaknya. Atau mungkin bahkan teman seangkatan yang belum dapat PKL misal mau mengajukan di situ, tapi karena sudah ada catatan blacklist tadi nanti juga akan dirugikan juga. Gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak Arsul yang ketiga. Beberapa perusahaan menetapkan minimal SKS yang harus dipenuhi mahasiswa. Sebagai contoh, minimal SKS adalah 80. Wah, banyak sekali ya, 80 SKS. 80 SKS itu dihitung setelah semester 5 atau semester 6. Kalau biasanya itu 1 semester 20 ya Pak ya, bukan 80 ya. Banyak sekali kalau 80. Kalau udah selesai semester 5 itu kan udah 100 SKS kalau kita kan? Iya. Iya, ini maksudnya 80 ini minimal. Minimal 80. Oh, syarat dari kan perusahaannya. Kita syarat minimal kita kan 100.
Kalau dari kita Yang itu 100. kita lah. Oh, jadi kalau Anda masih 80 SKS ya belum boleh, semester 4 itu belum boleh PKL ya. Iya, Jadi harus kalau 100 perusahaan ya. itu kan dia kurang memahami kurikulum kadang ya kalau tidak membaca distribusi kita, kurikulum kita. Jadi PKL itu kan sebenarnya Anda praktikum di perusahaan. Nah, untuk praktek di perusahaan itu Anda harus punya bekal yang cukup kan. Ya, kalau bekalnya 18 SKS apa cukup untuk praktek di industri gitu ya. Nah, maka Prodi mengambil kebijakan itu di kurikulumnya itu minimal 100 SKS, artinya sudah selesai 5 semester gitu. Itu harapannya kan sudah memenuhi 100 SKS. Gitu. Kita berapa benar ya 100 SKS? Ya. Dan sebenarnya kan Ya, 100, Pak. tuntutan PKL kita itu kan enggak lama kan. Paling kan cuma sebulan kan PKL kita itu sebenarnya untuk 2 SKS itu loh. Sebenarnya kan tuntutannya hanya sebulan. Nah, maka Minimal tadi 100 jam, Pak. ya kalau dikonversi ke SKS itu kan cuma 2 SKS itu ya. Kalau kemudian 100 jam dikonversi ke waktu itu kan nggak nyampe sebulan ya. Nggak nyampe. Nah, nggak nyampe sebulan dan minimal 100 jam gitu kan. Maka apa namanya? Tadi ada PKL Plus itu untuk menghargai atau memberikan apresiasi bagi yang PKL-nya melebihi tadi itu. Maka ada pengakuan mata kuliah yang sebenarnya itu Anda kan nggak kuliah ya. Di tempat PKL kan Anda nggak kuliah, tapi diakukan sebagai kuliah. Maka itu disebut sebagai pembelajaran non kuliah tadi. Dan itu kenapa kok harus pakai mitra yang MOU dengan Prodi supaya satu pemahaman gitu loh. Kalau nanti instansinya itu belum punya kesepahaman dengan Prodi dalam hal mungkin pengakuan mata kuliah, penyetaraan SKS dan jam kerja, nah itu nanti repot gitu ya. Maka perlu nanti dikomunikasikan dulu gitu ya. 80 SKS itu baik. contoh minimal itu dari mana itu juga nggak ada dasarnya juga sih. Mas Samudra mungkin tahu dari mana? Maksudnya tuh sebagai contoh aja, Pak. Enggak, itu Oh, semuanya misal itu aja 5 ya. semester Mas biasanya. Ya. Nggak mungkin kalau cuma 80 SKS ya. Tapi dari Prodi itu 100 SKS ya, Pak. Ya, pokoknya ya semester 6 ini Anda baru boleh PKL itu kan. Ya. Oke. Sesuai Sudah yang dipandukan jelas? ya. Ya. Baik, Pak. Oke, sip. Pertanyaan keempat, Pak Arso. Izin bertanya, untuk pola seleksi saat pengajuan PKL Plus seperti apa ya, Pak? Oh, untuk Pola PKL seleksi. Plus. Oh, ya. Ini nanti mungkin kita akan menyediakan Google Form ya yang nanti bisa diisi oleh teman-teman mahasiswa semua. Kemudian nanti dari isian Google Form ini dari Prodi akan menyeleksi ya berdasarkan parameter tadi ya. Parameter yang dalam panduan tadi kan sudah disebutkan ya, jangka waktu, kemudian tema tema PKL-nya seperti apa ya, karena memang tema PKL Plus ini juga ada ketentuannya dari dari kementerian ya Pak Arso nggih. Jadi harus kalau ada pola seleksi itu sebenarnya kita ngikuti ini aja, tuntutan instansi juga itu ya. Kan kita tidak bisa membiarkan sembarang mahasiswa mengikuti itu. Jadi nanti tentu ada semacam surat kontrak itu ya, surat kontrak, komitmen atau integritas atau apapun bahwa Anda harus menyelesaikan kegiatan ini sampai tuntas gitu ya. Maka pola seleksinya ya mengikuti itu saja, mengikuti kebutuhan kebutuhan mitra. Kalau di dalam kita hanya menyesuaikan dengan sistem yang berlaku, misalkan tadi tentu yang dikeinkan di mata kuliah semester itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan Pak Midam ya, non praktikum, non skripsi dan non mata kuliah inti, artinya yang diakreditasi oleh RSC itu kita belum belum mengikhlaskan itu ya untuk bisa disetarakan dengan pembelajaran non kuliahnya gitu. Tadi misalkan ada pertanyaan dalam hati, loh kok yang non praktikum non skripsi kok nggak boleh disetarakan? Nah, karena ini tadi Anda itu kan nggak kuliah gitu, tapi disetarakan dengan kuliah SKS-nya itu loh, paham ya? Sehingga hanya mata kuliah tertentu saja yang kami izinkan untuk disetarakan ya. Jadi Anda nggak mengambil mata kuliah itu secara katakanlah tatap muka, tapi aktivitas Anda di tempat PKL itu disetarakan intinya gitu ya dengan kegiatan kuliah ini ya. Maka itu tadi istilah umumnya pembelajaran non kuliah, pembelajaran non kuliah. Tapi harus kami setarakan sebagai bentuk SKS gitu ya. Maka ya pola seleksinya mengikuti itu ya, mengikuti ketentuan-ketentuan yang tadi itu ya. Tidak kemudian ujian tertulis itu enggak ya. Jadi ini sifatnya lebih ke menjamin bahwa kegiatan ini nanti akan selesai dengan tuntas, ini yang gitu aja. Jangan sampai nanti keputus di tengah jalan, atau jangan sampai nanti
sedikit kendala kemudian Anda berubah pikiran, itu jangan sampai. Maka ya pola seleksinya lebih kepada pola seleksi yang sifatnya ya semacam tadi lah, itu fakta integritas dan sejenisnya ya. Sesuaikan dengan kepentingan mitra ya. Gitu mungkin gitu ya Zulfikar ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima ini dari Tengku. Izin bertanya Pak, untuk laporan PKL yang diserahkan kepada industri, apakah itu sama dengan laporan yang dipresentasikan di UII? Baik Mas. Ini Tengku itu Mbak ya? Tengku pokoknya nggak ada ini ya, buat Tengku ya. Tengku itu Mas kayak relatif Mas Tengku. Ya, relatif itu hanya gini. Kalau kebanyakan memang sama ya, kebanyakan yang terjadi itu sama, tapi ada beberapa hal khusus, misalnya di LIPI kalau nggak salah ya, atau di lembaga penelitian yang sifatnya itu spesifik, mungkin dia menentukan apa ya format-format khusus di luar yang diformatkan prodi, intinya gitu ya. Nah itu Anda ikuti format keduanya gitu ya. Jadi untuk untuk laporan ke instansi atau industri ya pakai format mereka, yang ke prodi menggunakan format yang di buku panduan. Tapi selama ini kebanyakan sama, intinya gitu ya. Format atau apa bentuknya ya, tata tulisnya itu sama gitu ya, antara yang dipresentasikan di UI dengan yang di industri ya. Nah, yang nanti diserahkan resmi ke apa ini? Ke fakultas atau ke UI itu yang sudah komplit ininya, tanda tangan pengesahannya itu ya. Jadi dari industri pembimbing instansi sudah membubuhkan tanda tangan, pembimbing penguji membubuhkan tanda tangan, plus bahwa itu Kaprodi ya. Jadi lembar pengesahannya sudah komplit, itu baru yang nanti disebut sebagai laporan resmi. Ya. Untuk laporan yang dipresentasikan itu monggo lah nanti dikomunikasikan dengan pembimbing PKL yang di internal kita. Ya. Kemudian untuk yang diserahkan ke industri dikomunikasikan dengan pembimbing instansinya. Gitu ya. Jadi tapi selama ini biasanya sama. Gitu ya. Itu ya. Jadi kebanyakan sama ya Pak Arso ya. Ya. Meskipun ya beberapa kasus ada yang berbeda, tapi tidak. Yang nggak berbeda itu yang tadi Mas, yang ada apa istilahnya lebih ke arah riset itu biasanya. Itu ada sedikit ini ya, ada mungkin penyesuaian di instansinya ya. Selebihnya sama. Oke, begitu ya, Mas Tengku ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oh Mbak Tengku, sorry. Kirain dari Aceh. Tengku siapa belakangnya nggak ditulis sih. Nama depan ya. Oh ini Tengku. Oh sorry. Tadi yo laki-laki, ternyata perempuan. Ini Tengku Olivia. Biasanya kalau perempuan cut ya. Tipu saya. Kayak ada cut one itu. Olivia. Cut one itu perempuan toh Pak Wargo? Perempuan Ya, Pak, ya. Okay. Perempuan. Cut one Inayah. Oke, ini pertanyaan yang ke-6 dari Alif Fahrian. Untuk PKL Plus pada semester 7 itu digabung dengan seminar proposal dan skripsi. Apakah presentasi dari laporan PKL-nya menggantikan skripsi? Ini tadi gimana Pak Megdam? Dia PKL dulu ya di semester 6 ya? PKL biasa itu toh? Ya, PKL reguler dulu, kemudian iya, dilanjut. Iya, itu Mbak. Siapa? Mas ya? Mas Alif. Ya, coba diulangi Pak Megdam. Jadi yang mahasiswa yang mengambil PKL Plus di semester 7 itu nanti mengambil PKL reguler dulu di semester 6, kemudian melanjutkan PKL Plusnya di semester 7 gitu. Jadi ya 2 kali PKL tapi nyambung gitu di instansi yang sama. Ya, jadi gampangannya gini. PKL Plus yang semester 6 itu PKL Plus yang tadi penyetaraan mata kuliah saja, pembelajaran mata kuliah ya, yang non TA, yang non tugas akhir. Nah, kalau Anda mau sekaligus tugas akhir itu ngambil yang di semester 7, pas kan itu. Pas semester tugas akhir kan itu ya, semester 7. Jadi semester 6 ini ya PKL nggak nyampe sebulan aja lah gitu ya, tapi Anda berkomunikasi dengan instansinya gitu loh, bahwa Pak nanti saya akan lanjutkan TA saya di sini gitu ya. Jadi nanti pelaksanaannya di semester 7 gitu loh. Maka seminar PKL-nya di semester 6 kan, gitu Anda gitu ya. Jadi gampangannya PKL Plus yang semester 7 itu mengakomodasi yang PKL tapi mengambil jalur ini sekaligus tugas akhir tadi loh ya, yang mulai berapa 4 bulan gitu ya Pak Idam ya. Jadi minimal yang 4 bulan tadi kan pengakuan SKS-nya sampai berapa tadi 9 ya, 9 berapa 11 apa 12 nah kayak itu ya.
itu kan ada 9 SKS TA itu, maksudnya gitu ya. Maka kemudian kita pisah yang PKL plusnya itu untuk pengakuan atau penyetaraan SKS kuliah non TA saja, dan nanti kalau dia ngambil PKL plus di semester 6 ya, PKL plusnya di semester 7 itu yang mengambil jalur PKL, tapi nanti ada tugas akhirnya itu. Nah, ada tugas akhir. Nah, kalau dia 6 bulan kan pengakuan penyetaraannya kan sampai 20 SKS. Maka ya kita hargai, apresiasi waktu yang Anda luangkan di luar prodi ini itu dengan tadi SKS tugas akhir dan SKS mata kuliah. Ya, sesuai tadi waktu yang Anda spend atau Anda habiskan di instansi. Intinya gitu ya, bisa dipahami ya. Pilihan itu untuk mengapresiasi Anda yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar prodi, di institusi non perguruan tinggi. Nah, itu ya, angel ya. Susah ya. Pokoknya bahasanya itu ya, pembelajaran non kuliah. Tapi kita akui sebagai kuliah. Oke, maka ada 2 pola, yang semester 6 dan semester 7. Semester 6 itu ya yang reguler lah, mata kuliah reguler gitu ya. Yang semester 7 untuk yang tadi tugas akhir. Cuma tadi jangan kemudian melamar PKL-nya di semester 7, tidak, di sekarang gitu loh. Nyari tempat PKL-nya untuk semester 7 ya sekarang ini. Karena ini nyambung itu loh. Jangan kemudian ya sudah saya PKL tok, nanti tak cari tempat PKL-nya semester 7, enggak. Karena ini nanti Anda harus terus berkomunikasi kan dengan pembimbing instansi gitu ya. Misalkan Anda di LIPI gitu ya. Pak, semester ini saya ini PKL saja tok ya. Nanti TA-nya riset asistennya itu semester 7. Nah, seperti itu bahasanya itu ya, gampangannya gitu ya. Jadi untuk riset asistennya nanti di semester 7 atau nanti ke mana Aristek tadi mau mensintesis perekat organik yang anti apa gitu ya. Pokoknya ya sekarang PKL dulu, ya, ibaratnya itu icip-icip dulu lah gitu ya. Setelah memahami itu nanti kan diperkaya dalam nyusun proposal untuk TA di semester 7. Tapi di sana nanti TA-nya ya di tempat itu ya, di tempat PKL Anda sekarang gitu. Paham ya? Tidak kemudian nanti semester 7 itu nanti TA-nya di lab kita ya, enggak. Anda di luar kampus gitu. Anda spend 4 bulan, 6 bulan itu di luar kampus. Ya gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami skema tadi ya, Mas Ali. Baik, Pak. Berarti kalau untuk tadi yang gabung ya. Untuk ya, yang gimana, Mas semester 7 itu berarti kita skripsinya tuh ada tempatnya, sudah dibentuk sendiri tempatnya ya Pak ya, dari PKL yang Ya itu sebelumnya di semester tempat 6 ini. PKL-nya itu ada skripsinya. Ya. Oh, oke Pak. Ya. Masih, Jadi Pak. presentasi laporan PKL-nya kalau Anda ambil semester 7, tadi ya sekarang itu loh. Semester 6, maksudnya semester besok itu ya. Semester sekarang berapa? Nah, semester Anda PKL itulah jatahnya itu ya di kurikulum. Tanya Mas Arso. Oke, monggo Prof. Kalau yang pertanyaan yang ke-6 ini kalau dibuat laporannya 2 kali itu mungkin nggak? Jadi laporan PKL, terus nanti laporan TA gitu loh. Oh, nggih, leres nggih gitu Prof. Karena nggih. Ngaten, pancen ngaten nggih. Oh, jadi yang laporan PKL kan untuk menggugurkan kewajiban PKL. Yeah. Karena nanti di semester 7 menggugurkan kewajiban bikin proposal dan skripsi itu, Bro. Nah, cuma pertanyaannya ujiannya 2 kali atau sekali? Ya, tetap 2 kali. Oke. Berarti itu sudah jalan. Karena beda semester tuh ini nanti. Iya. Jadi itu sudah jalan zaman saya masih di Batan, Pak. Saya kalau bimbing biasanya kasih masalah 8 parameter, yang 2 saya tuh suruh nulis untuk PKL, yang sisanya saya suruh nulis untuk TA. Tapi orangnya sama enggak? Dan itu bisa. Dan soalnya kalau gini ya Pak Argo ya, kalau nggak salah ya, kalau memang dia menunda itu bisa ya Argo ya. Jadi dia nggak ngambil PKL sekarang, PKL-nya di semester 7, tapi mau apa enggak mahasiswanya? Iya. Itu bisa nggak? Bisa ya, bisa kita mungkinkan ya. Walaupun tadi saya lupa di ketentuan ada nggak Pak Midam ya? Misalnya mahasiswa itu tidak mau ngambil di semester sesuai distribusinya, tapi mau digabung besok. Nah itu mungkin jadi ya bisa istilahnya itu laporannya dirapel itu tadi ya boleh ya. Tapi itu nanti ada sekali presentasi untuk 2 nilai, itu nanti kondisinya kita lihat. Mungkin bisa seperti itu ya. Asal dia PKL-nya itu di semester 7 loh ya. Tidak sesuai ketentuan tadi kan ya. Jadi tentu Anda di semester 6 ini nunda PKL tuh Pak Argo ya, berarti ya. Ya, ditunda. Cuman ya nanti nilainya otomatis ketunda juga, Pak.
Ya, Kalau ya seperti resikonya itu itu. Ya. konsekuensi Teman yang perlu lain di sudah apa? punya Perlu nilai, di Anda belum ya. Tapi kan itu Anda pilihan belum. toh. Pilihan, Tentu ya. ada konsekuensi yang harus Ya, siap diterima. pilihan. Kalau yang seperti ini kasusnya, jadi pertanyaan 6 ini mungkin kasusnya seperti yang tadi barusan ditampilkan oleh Prof. Agus ya. Jadi semester 6 besok teman-teman nggak ngambil PKL dulu gitu ya, ditunda. Tetapi ya tentu harus mulai ininya sekarang, ya, komunikasi dan seterusnya itu. Gitu. Jadi memang apa istilahnya komunikasi ya sepemahaman saya paling gampang yang mulai sekarang mendapatkan tempatnya, nggak mungkin kan semester 7 baru dapat itu ya, baru berkomunikasi maksud saya itu ya. Jadi memang harus dimulai di semester di mana Anda harus ngambil PKL gitu. Walaupun mungkin di semester itu sifatnya baru apa ya, mungkin ya belum sampai data lengkap intinya gitu, tapi menggugurkan PKL-nya. Soalnya kalau nanti PKL diambil di semester 7, tentu kan pikiran Anda mencari tempatnya baru semester 7 itu. Nah, itu resikonya ya kalau ini ya, kalau dapat, kalau enggak itu kan. Nah, maka memang sebaiknya mengikuti yang tadi, pola yang tadi sih. Sehingga memang 2 kali presentasi gitu ya. Boleh memberikan pengalaman, Pak? Oke, monggo, Prof. Tapi ini tidak harus dilakukan yang sekarang karena bisa-bisa dirembuk dulu oleh dosen-dosen ya. Karena dulu ada yang gini, ada yang mendaftar PKL ya, kita terima, terus jalan, terus karena parameternya cukup banyak, dia bersedia untuk sebagai TA, gitu loh. Jadi nulisnya 2 kali, dia bersedia dulu. Kalau enggak kita paksakan. Terus kalau bersedia, kita yang meng-create di kantor kami, ini dibuat PKL, terus disusulkan lagi itu, tapi betul tadi setelah PKL-nya selesai, ya, atau justru di PKL-nya itu dia harusnya 2 parameter, tapi sudah bisa 5, sisanya hanya 2 parameter di TA, jadi cepat sekali. Itu juga bisa, tapi kita mengizinkan dia pamit kuliah itu tetap kita beri kalau yang di Jogja. Itu jadi nggak masalah. Dulu. Sayangnya waktu itu belum, ya Prof, belum merdeka belajar ya, belum merdeka. Kalau sekarang kan belum lain kan ya, ini sebenarnya mengakomodasi pengalaman Prof Agus ya. Ya itu perlu dibicarakan. Di yang seperti itu kita apresiasi ininya ya, aktivitasnya di luar kampus. Ya itu perlu dibahas dulu oleh dosen-dosen sebaiknya. Nanti biar agak bulat untuk action ya gitu. Karena ini Prof, antar instansi itu beda-beda Prof. Betul. Ada yang seperti instansi Batan itu seperti itu, nggih. Tapi kayak LIPI, kemudian Aristek mungkin agak lebih ini Prof, fleksibel. Terus kemudian ya supaya tidak terlalu mengubah distribusi kurikulum itu loh Prof. Betul, maka sebaiknya semester 6 ini Anda mahasiswa tetap kein PKL dan melaksanakan PKL aja. Walaupun nanti tetap menunda, walaupun datanya sudah disimpan bisa ya. Jadi saat Anda PKL itu ya teman-teman itu sudah mungkin sudah komplit juga mungkin ya. Sudah selesai TA-nya juga mungkin, tapi tidak dilaporkan untuk laporan PKL itu loh. Nanti dilaporkan sebagai presentasi proposal dan pendadaran. Jadi yang dilaporkan PKL hanya sebagian. Ya. Saged seperti itu. Jadi yang jelas inisiasinya sejak semester 6 gitu loh. Nanti itu dibahas PKL. Dibahas di dosen aja nanti. Sebaiknya untuk mahasiswa jawab yang 6 ini Prof, artinya fleksibilitas atau variabilitasnya itu masih beragam Mas ya. Salif. Jadi boleh, jadi fleksibel intinya gitu ya. Kalau misalnya nanti kan kadang ini kita belum mempertimbangkan mitra kan, baru versi internal. Padahal nanti kan yang mau melaksanakan kan Anda dengan instansi di luar prodi, gitu ya. Sehingga prodi intinya itu hanya memberikan semacam pilihan yang memudahkan Anda mengakuisisi mengakukan aktivitas Anda itu sebagai pembelajaran yang bersifat tadi kuliah atau SKS tadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya berminat PKL yang sekaligus untuk tugas akhir, maka ya tadi variabelnya bisa seperti yang disampaikan Prof Agus ya, karena instansinya seperti itu bisa dengan instansi yang nanti misalkan Anda mau kemana itu maka kemudian kita ngikuti apa yang disampaikan instansi atau mitra itu ya. Jadi bisa saja misalnya waktu Anda PKL itu yang sekarang misalkan waktunya kan tidak istilahnya hanya untuk mengolah data untuk yang
parameter yang sedikit itu ya, seperti Prof. Agus tadi ya. Mungkin seluruh data yang akan dipakai untuk TA diberikan waktu Anda di semester sekarang, ya siapa tahu itu ya. Itu juga memungkinkan. Hanya saja tidak perlu dilaporkan sekarang gitu. Tetapi untuk itu diakui sebagai program PKL Plus, Anda harus tadi ya ngisi form, ya masuk ke pola seleksi tadi gitu ya. Apakah itu nanti kemudian presentasi laporan PKL-nya itu sekaligus mengganti skripsi atau tidak, ya kita lihat. Gitu. Tapi supaya ada sejarah nilainya, ya masing-masing item mata kuliah tadi, PKL, proposal, dan skripsi itu harus ada prosesnya intinya gitu. Ya presentasi, seminar laporan PKL, seminar proposal, dan ada pendadaran. Walaupun dari sumber yang sama, datanya atau laporannya. Jadi variabelnya itu ya fleksibel Mas ya. Bisa mengganti, bisa enggak, itu kita lihat nanti kondisinya ya, kondisi tadi mungkin seperti kalau jabatan bisa seperti itu ya, tapi mungkin di Aristek tidak gitu ya. Kalau di Aristek biasanya 2 kali ya, PKL dulu kemudian TA-nya berikutnya. Gitu nggih. Lagi atau lanjut? Sudah terjawab mungkin semua saya Pak, 6 pertanyaan. Prof Ri, monggo Prof. Terima kasih Pak Arso, Pak Argo, dan teman-teman semua. Jadi karena ini kan masanya kan seperti ini ya, masa pandemi. Banyak sekali institusi yang lockdown kan begitu. Balai konservasi itu lockdown misalnya sampai tanggal berapa yang kita kadang tidak ngerti ya. Banyak juga pengalaman semester kemarin teman-teman yang PKL-nya online. Nah, ini yang saya sebetulnya tidak begitu setuju lah dengan PKL online ini. Kan PKL kan tujuannya kan untuk teman-teman bisa bekerja atau belajar, beradaptasi dengan lingkungan kerja kan. Kalau teman-teman online itu ada satu, Pak Arso, kalau tidak salah kemarin saya membimbing online itu di Gresik ya. Itu rasa-rasanya gimana ya PKL online ini ya. Cuman 3-4 kali ketemu dengan jadi datanya itu dikirim pakai email katanya. Nah, kayak gitu tuh. Ini kan apakah ini masih berlaku ya Pak Arso di semester ini ya? Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena kondisi pandemi, maka teman-teman ini kan sebetulnya PKL ini kan berebut juga dengan yang lain kan, bisa UGM, bisa Undip, UNS, macam-macam. Perguruan tinggi kan ada PKL juga dan tidak di stop semasa pandemi. Karena itu maka teman-teman itu kan kayak berebut ini, berebut tempat kan mesti kan itu. Sehingga tadi Pak Arso menyampaikan mungkin lebih awal teman-teman mencari tempat dari kakak tingkat kemarin mungkin ada beberapa info. Atau Pak Arso dan Pak Argo sudah punya list gitu ya dari Mas Dedi, tempat-tempat PKL yang memperbolehkan semasa pandemi itu kan bisa sebagai alternatif lah teman-teman. Seperti di mana itu ya, di Gunung Kidul itu kan ada 3 atau tempat yang boleh ya semasa pandemi masih boleh. Di LH itu boleh misalnya kayak gitu. Dengan menunjukkan bukti antigen begitu itu boleh. Nah gitu. Itu mungkin beberapa list itu diperlukan lah oleh teman-teman yang akan PKL di semester ini gitu. Itulah Pak Arso. Terima kasih. 2 hal itu. Baik, Prof. Jadi yang pertama tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, skenario PKL kita masih sama seperti kemarin, Prof. Ke teman-teman mahasiswa. Jadi ya memang kalau dari sisi rasa gitu ya, dari sisi rasa memang agak berat ya PKL kok online, sebagaimana praktikum kan. Di Prodi sendiri sampai sekarang masih menggodok bagaimana nanti Anda melakukan praktikum secara offline untuk menambal gitu ya, menambal kekurangan yang sudah terjadi ini gitu ya. Nah, terkait PKL ya pada dasarnya seperti tadi yang saya sampaikan ke mahasiswa Prof, kalau memang terpaksanya gitu ya, karena kondisi sekarang kan kita tidak bisa ideal gitu ya. Yang penting kesehatan itu yang utama ya, keselamatan, kesehatan, menghindari madharat itu yang lebih kita utamakan. Maka kami masih mengizinkan Prof, seandainya nanti terpaksanya mahasiswa itu mendapatkan instansi yang penyelenggaraan PKL-nya itu secara online, itu masih kita izinkan. Prinsipnya seperti itu. Hanya saja kalau memang mahasiswa itu menghendaki mencari tempat yang tidak online, ya tentu butuh usaha lagi. Maka nanti disampaikan ya ke Prodi, misalnya tadi jawabannya seperti itu, segera kemudian mengajukan surat permohonan pembatalan misalnya itu. Tapi jangan mengajukan tempat lain dulu, ya gitu ya.
Jadi prinsipnya memang sama untuk PKL online itu ya biasa berat. Cuma kemarin persentasenya nggak banyak ya Pak Argo ya. Paling tidak saya ya kalau saya nguji cuma 2 apa 1 ya yang Masih online. banyak yang offline kok kalau yang ya hampir 90% itu masih offline. Nah harapan kami nanti pas penyelenggaraan Anda itu juga seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah kondisinya itu new normal semua ya. New dari new normal ya. Sehingga bisa melakukan PKL secara reguler. Harapannya seperti itu. Tapi tadi ya, karena kan kondisinya darurat ya, ketika seperti itu masih diizinkan Prof. Rianto untuk mahasiswa itu PKL secara online. Cuma ya sebisa mungkin tadi ya berusaha untuk mendapatkan tempat yang bisa menjalankan secara offline, dan insya Allah nanti Prodi menyiapkan ya list-listnya. Tadi di awal juga sudah kami sampaikan, nanti di luar yang tadi ya PKL Plus ya, tadi kan kemitraan sudah kami sampaikan beberapa tempat PKL. Nanti kita akan coba list gitu ya yang sudah pernah terutama yang di tahun kemarin ya, tahun 2020 menerima secara offline. Kalau yang di Jogja mungkin ada beberapa tempat gitu ya. Tapi ya itu tadi timingnya sih pentingnya. Teman-teman harus segera mulai dari sekarang itu bisa mencari tempat PKL-nya. Gitu ya. Ya nanti listnya akan kita coba Prof. Ya, karena tentu sifatnya ini kan kita juga tempat PKL sedikit, kemudian yang ingin PKL banyak. Maka tadi skenario terburuk kita juga akan kita coba siapkan. Tentu itu setelah Anda berusaha tentunya ini ya. Jadi tidak kami siapkan sekarang supaya tidak jadi pilihan. Ya. Oke, gitu Prof. Atau Pak Argo, mau kalau ada teman? Listnya ada ya di Pak Dedi. Cukup. Pak Argo. Ya nanti kita siapkan Pak untuk list perusahaan yang dipakai PKL tahun lalu ya, perusahaan, balai atau instansi lainnya. Di web Prodi itu ada ya nama-nama yang MOU dengan kita. Nanti yang tahun kemarin nanti akan saya siapkan dan akan di-upload di website ya. Nanti beserta judulnya. Jadi tempat PKL dan beserta judulnya. Oke, baik. Ada lagi dari mahasiswa, ada lagi teman-teman mahasiswa. Ingat ya, PKL Plus tadi pilihan ya, bukan kewajiban. Jadi nggak harus jadi Anda memberatkan hati jadi keberatan gitu ya. Jadi ya ini sesuai dengan pilihan Anda dan konsekuensi yang memang Anda ingin tempuh. Intinya Prodi hanya menyiapkan. Ini kan yang di Zoom ini kan 100 lebih ya. Ini posisinya 100. Kalau ditanya itu teman-teman di Jogja atau di daerahnya masing-masing ya. Kalau di daerahnya masing-masing, mungkin masih di Kalimantan, di Sumatera, itu kan pertumbuhan COVID-nya kan agak rendah ya. Kemungkinan di tempat-tempat itu justru PKL itu diizinkan gitu. Jadi nyari tempat PKL-nya jangan ke Jawa, mungkin bisa di sana gitu. Di tempatnya masing-masing ya, daerah masing-masing. Ya, di daerahnya masing-masing. Pak Dedi ada nggak, Pak Ded? Di link presensi tadi ada lokasi nggak? Nggak ada ya. Oh ya udah. Ya ngapunten Prof. Ya mungkin silakan teman-teman absen ya di sini ya, menuliskan nama ya, posisi ya, minta tolong teman-teman ngisi di kolom chat. Nggak apa-apa. Lokasinya. Saya berada di rumah loh ya. Saya berada di Manado. Tolong ya teman-teman. Menuliskan itu. Ketik di chat aja. Ya, di kolom chat silakan tuliskan ya. Tolong yang masih tidur bangun dulu. Ayo bangun. Bangun ya. Atau gamenya dilepas dulu. Minta tolong menuliskan lokasi teman-teman sekarang ya. Ayo semuanya ya. Mahasiswa aja ya. Dosennya nggak usah. Mahasiswa. Oke, terima kasih yang sudah. Ini ada di Lampung, ada di Samarinda. Silakan semuanya untuk kita petakan ya. Bekasi, Sulawesi, Bogor. Nah, itu tuh rata-rata di ini. Lampung, Samarinda, Parang, Jogja, Cirebon, Jogja ada, Ini Sulawesi. Tolong kalau kotanya agak ini kita nggak kenal dikasih provinsi nggih. Mohon maaf geografi saya jelek. Tangerang, Ngelanjaran City. Sebelahnya Ngelanjaran iki kulon-kulon kuwi lho. Kulon masjid kuwi. Ada yang besi juga besi. Besi itu kota mana? Kota sebelah ini. Palopo, Bantul. Dikasih provinsinya ya Pak, kira-kira nama ininya, nama kotanya. Jawa Tengah. Bisa direkap ya? Aku ya.
Bisa Pak, nanti dicek Ya, ya. mantap. Ya, itu luar Jawa semua nih rata-rata nih. Ya, nanti nah, kita, kalau luar Jawa begini, PKL-nya nggak usah pergi jauh-jauh, di dekatnya itu, ya, cuman area PKL-nya kita perluas gitu, Pak Argo. Misalnya ke rumah sakit itu kan bisa ke IPAL-nya ya, nggak selalu harus ke pengujian kan. Iya, bisa. Nah, kayak gitu, diperluas gitu. Jadi bisa ke rumah sakit, bisa ke DLH, bisa ke balai pertanian atau apa ya? Balai-balai pertanian. Nah, kayak gitu loh, teman-teman bisa mencari di daerahnya itu gitu. Ya, tadi sudah saya sampaikan Prof, yang masih tinggal di tempatnya masing-masing nggak usah ke sini. Nggak usah ke Jogja gitu. Sangihe, Sulawesi Utara. Ya, udah semua. Ada 80 berapa ini. Mahasiswa 19 berapa Pak Det? 100-an? 109. 9 ini yang isi berapa? Belum semua ya? 109 ya. Papua Timika. Wah, Timika, Subang. Timika ya. Ini yang dari yang Papua belum nih mengisi silakan ya untuk pemetaan ya. Berau. Tapi ya kalau mau ke Jawa juga dibolehkan Pak Ri, jangan dilarang deh. Waktu udah ngebet pengen ke sini kok malah nggak boleh. Boleh. Oh, Jogjanya man. Oh ya. Jogja lumayan juga sih jumlahnya. Ya, Dewi. Ada yang belum silakan, ayo. Yang Pak masih Argo di mana itu Pak Argo? Yang Jogja ini kayaknya domisili Pak, mungkin karena udah di Jogja ya, udah ngekos. Saya di Jogja, Bro. Oh, bukan di Temanggung atau gimana? Oh, kalau asalnya Wonosobo. Oh, ada yang dari Bantul. Oh, Bumai yang Bantul. Oh, ini mahasiswa suruh Melayu dosennya ini. Malah Bumai, malah Bantul. Malah dosennya nulis kota itu. Mau PKL apa Bu? Bumai itu loh, masa Bantul ini kota apa Bumai? Kota ini Prof. Bantul City kan yang cara pasar kan loh enggak? Iya, seberangnya Jogja. Itu Bumai PKL-nya di sini aja loh, Bumai dekat di situ ada kok Bumai. Jakarta, Berau, Subang, Papua, ini Sulawesi Utara, gitu. Jambi gitu ya. Ya itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencari dulu di tempat-tempat di kotanya masing-masing dulu ya. Kemudian nanti ya kalau kepepet nanti komunikasikan dengan dosen pembimbing PKL-nya. Wah, saya sudah nyari di sekitar saya itu adanya hutan gitu ya. Ya, nanti komunikasikan ya. KL di hutan, Pak. Oh iya. Pembimbingnya Pak Yogo. Ya, Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hutan. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lain? Sudah ya, ini sudah banyak sekali memang. Dari Ambon juga ada, Subang, Timika. Ya, mungkin ya tidak harus kabupaten, tapi provinsi saya kira ada Pak Arso. Ya. Di provinsi ada insya Allah. Balai minimal nggih Prof nggih. Nggih, ada. Balai itu minimal ada. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman ngisiin ini domisili. Ya, setelah ini teman-teman semua bisa langsung mencari tempat PKL. Tapi sebelum mencari PKL mungkin dicek dulu nanti di website Kimia ya. Di situ akan kita upload ya pembagian dosen pembimbing PKL-nya ya. Nanti silahkan dicek ya. Kemudian biasanya kalau setelah melihat biasanya akan dibuat grup ya, grup-grup bimbingan PKL ya. Nanti silahkan dikoordinasikan di tiap kelompok ya, dibuat grupnya, komunikasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, ini sudah di share screen ya oleh Pak Didi ini untuk pembimbing PKL-nya di website Kimia ya, Chemistry UI AC ID ya. Selanjutnya pilih yang praktik kerja lapangan ya. Kemudian dosen pembimbing PKL angkatan 2019 ya. Jangan 2018 ya, 2019. Semester 4 saya. Ya, ini memang langkah prodi ya. Ini baru semesternya udah dibagi dosennya ya supaya Anda startnya agak jauh gitu ya, supaya loncatannya itu bisa semakin ya jauh gitu ya.
Ya, harus start dari sekarang ya. Walaupun pelaksanaan PKL-nya kan masih setahun Masih lagi bulan, ya, kurang lebih setengah tahun kan. Biasanya bulan apa ya Pak? Bulan Januari, ya, awal Februari tahun, itu ya, awal tahun. Januari, Februari itu. Atau di masa itu loh, apa namanya, setelah semester ganjil itu ya. Ya, itu juga kadang ada. Tapi nyarinya dari sekarang ya Pak Arso ya. Nyarinya karena kita rebutan tadi seperti yang disampaikan tadi ya, rebutan ya, sama. Karena univ lain juga pada nyari juga ya. Kita harus segera ya biar cepat dapat juga. Oke, begitu mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.54. Jika tidak ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan lagi, mungkin setelah ini acara akan kita tutup. Tidak ada ya, Bapak Ibu, nggih? Cukup. Baik. Atau dari dosen lain? Bapak Ibu dosen yang lain mungkin? Ada tambahan atau konfirmasi? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, kita cukupkan. Oh, ini ada chat dari Pak Wiyogo ya. Ada iklan lewat iklan. Untuk bimbingan Pak Wiyogo bisa ngeklik link yang ada di chat ya. Ini khusus bimbingan Pak Wiyogo. Segera dicek itu, nanti kalau Zoom-nya udah ditutup hilang linknya. Jangan sekarang, jangan semuanya ya. Jadi Pak Prianto nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa ini. Bikin itu. Iya, WAMI. Ini loh Mas. Kudu diajarin Pak Prianto. Iya. Setelah ini langsung gabung itu ya, bimbingan Pak Wiyogo ya. Bimbingan saya hubungi WA saya ya. Ya, bimbingan Pak Ri hubungi Pak Ri. 0878 ya. Setelah ini dicari nomor WA masing-masing pembimbingnya ya, langsung dapat, kemudian dibuat grupnya ya, silahkan komunikasi. Di listnya nggak ada ya Pak Argo ya? Di list dosen pembimbing nggak dicantumkan ya wes. Oh, yang di situ udah ada Pak. Ya. Biasanya mahasiswa sudah pada punya kok Pak. Oh, nanti yang hubungi Pak Dedi ya, semua informasi di Pak Dedi. Termasuk tanda tangan itu Pak Dedi ya, yang online. Oke, begitu mungkin Bapak Ibu, kita tutup. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Duyarso, Pak Mikdam, dan juga teman-teman panitia pembekalan PKL ya atas partisipasinya dalam membantu kelancaran PKL ya. Setelah tak lupa terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir ya pada hari ini. Semoga PKL angkatan 2019 dapat berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang kita rencanakan bersama. Setelah ini jangan lupa ya, silahkan komunikasi dengan dosen pembimbing PPKL masing-masing dan mencari lokasi PKL ya agar tidak tertinggal ya dengan teman-teman di univ lainnya. Oke, begitu mungkin kita cukupkan untuk pembekalan PKL hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku MC saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan ya dari diri saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Jangan ditutup dulu nih, ada link-link tadi loh, enggak hilang. Bimbingan Bumai juga ya, silakan klik link WhatsApp. Ya, sampai pada ngeklik linknya sesuai bimbingannya ya. Ini link-link penting ini ya. Daftar ininya di sini juga. Daftar nomor HP Pak Ded, kan maksudnya daftar pembimbingnya tampilkan. Oh ya yang di share di file ini aja. Di chat. Mas Ded, kamu kan punya filenya tuh, Cep. Pak Cep. Sampean jadi Pak yang punya. Itu iso ngupload Pak Cecep. Oh iya, Pak Cecep juga punya. Pak Cecep bisa ngupload di website. Masuk rantai file. Ah, itu dia. Oh, urung di pondok-pondok peri ya. Oh iya, dia urut NIM. Urut NIM. Nomor HP saya 0817. Iklan, tadi kan 0878. Penting banget ya nomor Pak Arso itu. Udah ini kok udah ada iklannya. Dicat aja Pak. Yang ikut kelas saya ada kok. Nah, iklan di pertemuan pertama. Oh. Nah, itu sudah di-upload Pak Cecep ya untuk pembimbingnya. Silakan di. Anaknya udah pada keluar. Di download.
Ya, Nggak apa-apa, nanti bisa akses di website yang belum, yang udah keluar. Tunggu dulu siapa yang belum join. Pokoknya udah semua kok itu pada live apa? Ditutup ya. Oke, Terus Adet. Makan siang. Terima kasih yang mau makan siang silakan mampir ke Prodi. Emang isi. Ada Kirim, sate Pak. kambing. Ada sate kambing di sini. Sate kambing. Tinggal tusuknya. Silakan kalau mau yang mau sate kambing ke Prodi, tapi cuma ada beberapa cuma. Beberapa tusuk ya. Pak Dekan itu sate kambing, Pak. Monggo Pak Dekan mau Pak Ari naik Ari. Tensi lagi dur, tensi lagi dur aja lah. Mungkin, Bro. Oke. Saya NG. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.